2626. 13 sekte dinasti Qin merekrut murid setiap 1000 tahun, yang merupakan pertemuan besar dalam pikiran Tian Jiao yang tak terhitung jumlahnya di bidang Qin Tianxing, dan juga hari ketika Tian Jiao yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit. Sebentar lagi, masih ada 3 hari lagi sebelum hari penilaian. Hari ini, semburan lonceng, di Kota Roh. Ayo pergi. Ini adalah urutan dari 13 sekolah Qin Tian. Saatnya mengumumkan aturan penilaian. Fazurot, dengan luming mereka, menuju arah bel berbunyi. Di tengah kota semua jiwa, ada ruang terbuka yang luas dan tak tertandingi. Awalnya kota persegi besar, tetapi selama periode ini, kota persegi telah dihapus dan digunakan untuk penilaian. Sepotong ruang terbuka ini terlalu besar, meski bisa menampung ratusan juta orang sekaligus, tidak ada masalah. Segera, ruang terbuka itu penuh dengan orang. Tidak hanya Tian Jiao muda yang harus mengikuti ujian, tetapi juga banyak orang yang menonton keseruan itu. Bahkan, lebih banyak orang yang menonton kesenangan daripada mereka yang mengikuti ujian. Sua. Pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di langit, dan pemandangan menjadi sunyi. Sekarang, aku punya 3 hari lagi untuk menilai situasinya. Tinggi di udara, seorang pria terhormat membuka mulutnya. Adegan itu sunyi, dan semua orang mendengarkan dengan tenang, takut kehilangan detail apapun. Kalian masing-masing harus memiliki kartu giok semacam ini untuk berpartisipasi dalam ujian. Di tangan pria parubaya itu, dia mengeluarkan kartu giok, yang hampir sama dengan yang dimiliki Luming, tetapi pola di atasnya tidak sama. 3 hari kemudian, begitu waktu penilaian tiba, selama kamu berada di Kota Roh, dimanapun kamu berada di Kota Roh, kartu giok ini akan membawa kamu ke ruang virtual, yang kami sebut ruang mimpi. Di ruang mimpi, semuanya virtual, tetapi kesadaran spiritualmu masuk ke dalamnya. Selain itu, di ruang mimpi, kultivasimu akan ditekan ke tingkat kondisi roh virtual. Jika itu adalah keadaan roh virtual, itu tidak akan berubah. Jika kultivasi diri tidak cukup, itu tidak akan berubah. Namun, meskipun pencapaianmu telah ditekan ke tingkat roh virtual, atribut kekuatan suci tidak akan berubah. Jika kamu mengendalikan kekuatan raja, di dalamnya, itu masih merupakan kekuatan raja. Jika itu adalah kekuatan suci, itu masih kekuatan suci. Penilaian dibagi menjadi 2 babak. Di babak pertama, ruang mimpi akan dibagi menjadi 20 area. Semua peserta akan dibagi menjadi 20 area untuk saling bertarung. Namun, kamu dapat yakin bahwa kamu akan memasuki area khusus sebelum memasuki 20 area untuk bertarung. Ada banyak keterampilan sihir yang tidak lengkap. Bahkan jika itu adalah penanaman kondisi roh virtual, itu juga dapat menghasilkan kekuatan. Kamu akan memiliki 1 tahun untuk memahami sihir yang tidak lengkap, dan kemudian kamu akan memasuki 20 wilayah untuk bertarung dan menentukan peringkat. Kali ini, kami telah menghitung bahwa akan ada lebih dari 1 juta orang yang berpartisipasi dalam penilaian di seluruh wilayah Qin Tianxing dan ratusan Xinghe. Saat itu, akan ada 50.000 orang di setiap wilayah. 50.000 orang bertarung satu sama lain. Aturannya adalah setiap kali kamu membunuh satu sama lain, kamu bisa mendapatkan 1 poin. Pada saat yang sama, kamu dapat mengambil setengah dari poin di sisi lain. Setiap orang memiliki 2 nyawa, yaitu adalah 2 peluang. Akhirnya, hanya 100 besar dari setiap wilayah yang dapat berpartisipasi di babak berikutnya. Mereka yang tidak masuk 100 besar akan tersingkir. Pria parubaya itu menceritakan semua aturan dalam 1 nafas. Setelah dia selesai berbicara, dia berhenti untuk membiarkan orang mencernanya. Jadi begitu. Hati Luming bergerak dan menyimpulkan. Penilaian kali ini juga sangat sederhana, dibagi menjadi 2 babak. Sebanyak sekitar 1 juta orang akan berpartisipasi. Kartu giok identitas akan membawa mereka ke ruang mimpi. Jika mereka dibunuh, mereka tidak akan benar-benar mati. Namun, kultivasi mereka harus ditekan dalam semangat kekosongan. Tentu saja, seperti Luming, yang tidak sepenting negara Susen, hanya bisa tetap sama. Kemudian, mereka memiliki waktu 1 tahun sebelumnya untuk memahami keterampilan sihir yang tidak lengkap, dan kemudian lebih dari 1 juta orang memasuki 20 area. Di setiap area, ada lebih dari 50.000 orang yang saling bertarung untuk mendapatkan poin. 100 poin teratas dapat memasuki babak berikutnya. Apalagi setiap orang memiliki 2 peluang. Ini juga demi keadilan, untuk menghindari kesombongan, bertemu musuh yang kuat di awal, dan terbunuh, maka akan ada ketidakadilan. Ada lebih dari 1 juta orang yang berpartisipasi. Luming juga diam-diam terkejut. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu terus membuka mulutnya. Di babak pertama, mereka yang tersingkir mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bergabung dengan 13 sekolah Qin Tian. Selama kamu tampil baik dan mendapatkan poin lebih tinggi, kamu akan memiliki kesempatan untuk dipilih oleh 13 sekolah. Tentu saja, semakin baik kinerja, semakin banyak perhatian yang diberikan padanya. Nah,
Ketika hal-hal dikatakan di sini, aturan khusus akan ditampilkan pada kartu giok kamu. Kamu dapat melihat dengan baik. Apakah kamu memiliki pertanyaan? Pria parubaya itu selesai dan melihat ke seluruh ruangan. Tuan, aku punya pertanyaan. Kemudian seorang pemuda berbicara. Katakan. Pria parubaya. Tuan, mengapa kamu ingin menekan kultivasi dalam kondisi roh virtual, tetapi aku tidak dapat memainkannya secara penuh ketika aku berlatih ke 6 tingkat keadaan roh virtual? Pria muda itu berkata. 6 tingkat keadaan roh kosong. Apa menurutmu kamu jenius? Tanya pria parubaya itu. Pemuda itu tidak berbicara, tetapi ekspresinya jelas diam-diam. Kultivasi tidak pernah mewakili bakat. Aku dapat memberitahu kamu bahwa di 13 sekolah Qin dan Tian, mereka yang telah mencapai 6 tingkat kondisi roh virtual dalam 10.000 tahun latihan ada di mana-mana. Bahkan jika kamu telah mempraktikkan keadaan sebenarnya dalam 10.000 tahun, ada banyak. Bahkan beberapa orang telah mencapai keadaan dewa surga. Apa 9 tingkat keadaan roh virtual kamu? 13 sekolah Qin dan Tian kekurangan manusia dengan 6 tingkat roh virtual. Selama 13 sekte dinasti Qin memberikan perintah, berapa banyak dewa virtual dan 6 tingkat keberadaan yang dapat dipanggil oleh Qin Tianxing? Pria parubaya itu terus bertanya, yang membuat lidah pemuda itu terikat dan tidak bisa berkata-kata. Ada banyak cara untuk meningkatkan pencapaian seseorang. Ada bahan alami dan harta bumi, beberapa petualangan, atau waktu kultivasi yang lebih lama. Oleh karena itu, kultivasi tidak ada gunanya bagi 13 aliran Qin dan Tian. 13 sekolah Qin Tian mendaftarkan murid mereka. Yang mereka minati adalah bakat, potensi, dan pencapaian. Ada cara untuk meningkatkannya. Untuk menekan pencapaian kalian semua di ranah dewa virtual dan memberimu waktu 1 tahun berarti menguji bakat dan pemahamanmu. Hanya mereka yang memiliki kecerdasan tinggi yang dapat bergabung dengan 13 sekolah Qin Tian. Apakah kamu mengerti? Pria parubaya. Pria muda itu menjadi merah dan tidak berbicara. Dia berasal dari kekuatan besar. Dia berlatih di waktu-waktu biasa dan mengonsumsi banyak bahan dan harta karun alami. Baru kemudian dia memiliki pencapaiannya saat ini. Namun, di 13 sekolah dinasti Qin, akan ada lebih sedikit bahan alami dan harta bumi. Subscribe Penatua. Banyak orang juga berpikir. Memang, hanya di bawah mekanisme penilaian semacam ini seseorang dapat melihat bakat dan pemahaman seseorang. Di alam roh bela diri, kecerdasan alami adalah yang paling penting. Oleh karena itu, mereka mempertahankan tingkat kekuatan suci mereka, dan memberi mereka waktu 1 tahun untuk memahami keterampilan sihir yang tidak lengkap, dan kemudian bertarung. Dengan cara ini, orang-orang dengan kekuatan ilahi tingkat tinggi dan pemahaman yang kuat dapat menonjol. Untuk menguasai kekuatan ilahi tingkat tinggi adalah bakat. Tapi pemahaman juga sangat penting. Karena tingkat kekuatan ilahi bukanlah bawaan, tetapi dapat dibudidayakan. Beberapa keterampilan magis yang mengerikan dan indah dapat memupuk kekuatan ilahi raja, produk suci, dan bahkan kualitas ilahi. Di 13 sekolah Qin dan Tian, ada semua keterampilan yang mengerikan ini. Selama kamu berlatih ke tingkat yang sangat tinggi, kamu dapat mengembangkan kekuatan suci tingkat tinggi. Dikatakan bahwa kekuatan ilahi Zenzong dari 3 penguasa dapat dikembangkan ke tingkat tertinggi. Oleh karena itu, jika tingkat kesaktian seseorang tidak tinggi sekarang, tetapi pemahamannya luar biasa, masa depannya tidak terbatas. Tentu saja, beberapa orang, tanpa melatih keterampilan ini, secara alami akan menumbuhkan kekuatan suci tingkat tinggi, dan banyak lagi. Seperti Lu Ming, Tong Xiar dan sebagainya. 13 sekolah Qin dan Tian ingin merekrut murid, salah satunya memiliki kekuatan ilahi tingkat tinggi, dan yang lainnya memiliki pemahaman yang luar biasa. Terlebih lagi, aku beritahu kamu, beberapa dari kamu berasal dari beberapa kekuatan besar, dan mungkin telah berlatih beberapa keterampilan sihir yang tidak lengkap untuk waktu yang lama. Namun, di ruang mimpi, kamu tidak diizinkan untuk menggunakan keterampilan sihir yang tidak lengkap seperti yang kamu miliki pada awalnya. Berlatih. Kamu hanya dapat menggunakan keterampilan sihir yang tidak lengkap yang kamu pahami di ruang mimpi. Setelah kamu melanggarnya, kamu akan tersingkir. 13 sekolah Qin dan Tian tidak akan pernah merekrut mereka. Apakah kamu mengerti? Suara pria parubaya menyebar ke seluruh penonton. Memahami. Banyak orang berkata. Nah, itu saja, semoga berhasil. Setelah itu, pria parubaya dan yang lainnya berbalik untuk pergi. Setelah pria parubaya dan yang lainnya pergi, orang-orang lainnya di alun-alun juga perlahan bubar, dan Lu Ming dan mereka kembali ke tempat tinggal mereka. Segera setelah kembali ke tempat aku tinggal, sepotong besar informasi muncul di piring batu giok, semua tentang penilaian dan beberapa peraturan. Lu Ming dan rekan-rekannya melihat dari dekat lagi, dan kemudian secara aktif bersiap. Dengan 3 hari lagi, penilaian akan dimulai. Tidak hanya mereka, tetapi semuanya aktif mempersiapkan. Di halaman yang luas, ada sekelompok orang, semuanya tinggi dan besar, dan seluruh tubuh mereka diukir dari logam.
Ini adalah orang-orang yang mengerikan di alam semesta. Klan Fajra adalah klan yang sangat kuat di alam banjir dan kelaparan. Di antara banyak ras di alam semesta Hong Huang, ia menempati peringkat 10.000 teratas. Di alam semesta Hong Huang, ada daftar 10.000 ras, yang mencantumkan ras terkuat di alam semesta, klan Fajra, di antaranya. Namun, klan umum Fajra tidak berada di wilayah Qintianxing, yang hanya merupakan cabang. Saat ini, puluhan Fajra dikelilingi oleh klan muda Fajra. Klan King Kong muda ini lebih masif, dengan tinggi penuh 3 meter. Ginseng, kamu adalah jenius langka dari cabang Qintian keluarga Fajra kami dalam 100.000 tahun. Kali ini, dalam pemeriksaan 13 sekolah Qintian, kamu harus mendapatkan 3 teratas dan bergabung dengan 3 kekuatan hegemonik. Perintah Fajra tua. Jangan khawatir, pemimpin klan. Ini baru 3 yang pertama. Aku yakin itu. Ginseng tersenyum percaya diri. Di sebuah gunung di kota roh, itu dibeli oleh sekelompok manusia harimau. Manusia harimau, di seluruh alam semesta, hanyalah keluarga kecil, jauh dari peringkat 10.000 teratas. Namun, di wilayah Qintianxing, kekuatan manusia harimau tidak bisa diremehkan. Mengaum. Di puncak gunung, seorang pria harimau muda meraung ke langit. Badai melonjak dan momentumnya seperti kegilaan. Kali ini, 3 besar, tidak, aku akan mengambil tempat pertama. Pria harimau muda, mata seperti listrik, penuh dengan gas tuan. Di utara kota Wanling, ada sebuah danau. Danaunya tidak besar, tapi sangat bersih. Kamu dapat dengan jelas melihat ikan di danau seperti cermin. Di tepi danau, ada paviliun sederhana. Saat ini, ada 2 sosok di paviliun, memandangi danau yang tenang. Seorang lelaki tua dengan rambut putih, kemeja putih panjang, dan negeri dongeng. Yang lainnya adalah seorang pemuda berusia 20-an. Dia tampan dan berpakaian putih, seperti pemuda tampan. Kamu, apakah kamu percaya diri kali ini? Orang tua itu bertanya kepada pemuda itu. Pemuda bernama Ling Huye. Menurut aturan saat ini, aku memiliki kepercayaan penuh. Pertama-tama, aku adalah satu-satunya. Ling Huye membuka mulutnya, wajahnya tenang, dan dia tidak memiliki sedikit pun rasa bangga. Dia hanya menempatkan sang Buddha dalam menjelaskan sebuah fakta. Dapatkan pelatihan kunci. Pria tua berambut putih itu membelai janggutnya dan memandangi daun linghu. Dia sangat puas. Jika kamu tidak memasuki ruang mimpi dan bertarung di luar, Ling Huye mungkin tidak memiliki keuntungan sebesar itu. Namun, aturan kali ini akan memberi waktu 1 tahun untuk memahami dan melatih keterampilan sihir yang tidak lengkap. Ini adalah keuntungan terbesar daun linghu. Pemahaman Ling Huye adalah yang terkuat yang pernah dilihat lelaki tua itu selama bertahun-tahun. Meskipun tingkat kekuatan suci Ling Huye tidak tinggi, itu karena dia tidak memiliki kesempatan dan kekuatan sihir, tetapi kecerdasan Ling Huye yang menakutkan dapat ditebus sepenuhnya. Orang tua itu penuh dengan harapan. Selama Ling Huye bergabung dengan 3 kekuatan hegemonik, mendapatkan pelatihan kunci, dan memupuk keterampilan magis, Ling Huye pasti akan keluar dan memasuki dunia teror. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Pada hari ini, Lu Ming, Xian Yanxing, Xian Yanjun, Tong Xiar dan berkumpul di sebuah ruangan, melingkar dan duduk bersila. Untuk mengikuti ujian, kamu tidak perlu pergi ke tempat tertentu. Selama kamu berada di kota roh, kamu bisa membawa mereka ke ruang impian. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Pada saat ini, kartu giok di tangan Lu Ming dan Xian Yanxing bergetar sedikit, mengirimkan kecemerlangan cerah dan melayang di atas kepala mereka. Kemudian, seberkas cahaya jatuh dari pelat batu giok dan menyelimuti mereka. Kemudian, Lu Ming dan yang lainnya merasa bahwa jiwa spiritual mereka telah ditarik, dan mereka terbang ke piring batu giok dan mata mereka menjadi gelap. Hampir sesaat kemudian, mata mereka berbinar dan mereka membuka mata. Ini. Segera setelah mereka membuka mata, mereka menemukan bahwa saat ini mereka berada di platform besar, dan di depan platform ada sebuah tablet batu. Tablet batu tak terbatas berdiri di tanah yang luas. Setiap tablet batu tingginya 100 meter. Di atas setiap tablet batu, ada beberapa kata dan pola yang terukir di atasnya. Terlalu banyak, jumlah loh batu terlalu banyak, sekilas tidak terbatas, tidak tahu berapa buah. Pada tablet batu ini, apakah itu keterampilan sihir yang tidak lengkap? Hati Lu Ming tergerak. Selanjutnya, mereka akan tinggal di sini selama 1 tahun untuk memahami dan melatih keterampilan sihir yang tidak lengkap. Subscribe Penatua. Saat ini, Lu Ming menemukan bahwa mereka memiliki lencana di dada mereka. Di lencana itu, ada pola reruntuhan yang terbuat dari batu giok. Ini adalah tanda mereka. Orang yang datang dari Sungai Bintang yang berbeda memiliki lencana dengan pola berbeda di dadanya. Tidak ada perubahan dalam pencapaianku. Kemudian, Lu Ming memiliki wawasan yang mendalam tentang tubuhnya dan menemukan bahwa kultivasinya tidak berubah sama sekali. Dia masih 7 Star Heavenly Emperor, dan kekuatan dominasinya melonjak.
Tentu saja, senjata, penyimpanan, cincin, del. Mereka tidak mungkin dibawa masuk. Padahal, dalam kompetisi ini, kamu sama sekali tidak boleh membawa senjata. Jika kamu ingin menggunakan senjata, kamu dapat mengumpulkannya dengan kekuatan suci dan mengandalkan sepenuhnya pada kemampuan kamu sendiri. Apakah prestasimu telah ditekan? Lu Ming menatap Xian Yanxing, Xian Yanjun, Tong Xier dan Dan. Tertindas dalam keadaan virtual, tetapi tingkat kekuatan ilahi tidak berubah. Kata Xian Yanxing. Aku juga. Tong Xier juga mengangguk. Milikku tidak berubah. Dan Dao, kultivasinya, telah dalam keadaan roh kosong, jadi tidak ada perubahan. Lu Ming mengangguk, dan itu persis sama dengan aturannya. Saat ini, di peron, banyak tubuh orang melintas dan bergegas menuju loh batu. Waktu terbatas. Mereka hanya punya waktu 1 tahun. 1 tahun, terlalu singkat untuk memahami keterampilan sihir yang tidak lengkap. Mereka harus memanfaatkan waktu untuk menemukan keterampilan sihir mereka yang belum lengkap, memanfaatkan waktu untuk berlatih. Setiap kali kamu berlatih lebih banyak, mungkin kamu bisa mendapatkan poin yang lebih dalam di api. Saat kamu bertarung dengan orang lain, kamu akan mendapat keuntungan. Jutaan orang bergegas ke tablet batu besar untuk menemukan keterampilan sihir mereka sendiri. Lu Ming dan mereka juga bergegas menuruni peron menuju tablet batu. Segera, datang ke siapa pria itu. Aku berjalan dengan wanita yang begitu cantik. Di sekitar, banyak orang membicarakannya, melihat Xian Yanxing dan Xian Yanjun. Tong Xier juga seorang wanita cantik. Namun, berdiri bersama Xian Yanxing dan Xian Yanjun, dia agak terhalang. Xian Yanxing dan Xian Yanjun menjadi semakin luar biasa dan halus sejak mereka masuk ke alam Dewa Perang. Bahkan jika mereka memiliki penampilan yang sama, mereka akan dibandingkan satu sama lain. Ketika banyak orang melihat Lu Ming, mereka penuh dengan kecemburuan, dan kebencian. Sisi Lu Ming, meski masih mengikuti Dan, tapi Dan barang ini, seorang anak laki-laki berusia 167 tahun, masih mengenakan jubah Tao, tentu saja diabaikan oleh orang lain. Xian Yanxing dan Xian Yanjun apatis, mengabaikan pandangan orang lain secara langsung dan berkonsentrasi mencari keterampilan sihir yang sesuai. Wanita cantik apa? Tidak jauh dari sana, ada lebih dari selusin sosok kekar, mata mereka membara pada Xian Yanxing dan Xian Yanjun. Semuanya adalah pahlawan dari klan harimau. Orang harimau, tidak seluruh kepalanya seperti harimau, tidak begitu. Mereka terlihat sangat mirip dengan Terans, tetapi mereka memiliki garis-garis di wajah mereka yang merupakan garis-garis harimau. Dan perawakannya kekar, satu persatu tingginya lebih dari 2 meter, dengan rambut tebal. Wanita yang sangat cantik, bagaimana kita bisa merindukannya? Mari kita saling mengenal. Salah satu pemuda harimau dengan rambut emas tersenyum dan berjalan menuju Lu Ming. Selusin pemuda macan lainnya tertawa dan mengikuti. Selusin orang harimau berdiri di depan Lu Ming. Lu Ming dan mereka juga berhenti. Lebih dari selusin anak harimau muda, mata mereka dengan sembrono melirik Xian Yanxing, Xian Yanjun, dan Tong Xier. Rioting Star River, aku tidak menyangka ada keindahan seperti itu di Sungai Bintang yang bergolak. Kami adalah kebanggaan orang-orang harimau. Nama aku Rambut Harimau. Bagaimana kalau berteman? Pemuda macan berambut emas berkata dengan senyum percaya diri. Lu Ming dan hampir tertawa terbahak-bahak. Rambut Harimau. Nama ini cukup dalam. Namun, Xian Yanjun tidak mau tersenyum. Wajahnya dingin dan dia berteriak, keluar dari sini. Aduh, aku sangat pemarah, tapi aku paling suka orang macan, saudara, bukan? Tiger mau tidak peduli, tapi menggodanya. Ya, semakin kuat emosinya, semakin baik. Menyenangkan bermain. Hahaha. Pemuda macan lainnya tertawa. Di tepi, orang lain melihat ke atas dengan ekspresi gembira. Kamu disuruh pergi, apa kamu tidak mendengarku? Apa itu tuli atau apa? Keluar dari sini. Saat ini, Lu Ming berteriak. Pemuda ras harimau, senyum di wajahnya, tiba-tiba menghilang, cahaya dingin di matanya menyala. Nak, apa yang kamu bicarakan? Hanya sampah Star River yang rusuh, berani berbicara dengan kami seperti ini, bosan saja. Beri kamu 3 detik, keluar dari sini, berguling jauh, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berdiri di samping 2 wanita cantik. Lebih dari selusin harimau muda meraung berturut-turut, menunjukkan peluang membunuh yang dingin di tubuh mereka. 3, 2, 1. Lu Ming meremehkan untuk membuka mulutnya dan membantu pihak lain menghitung waktu. Setelah 3 detik, Lu Ming melangkah maju, memegang tangan kecil Xian Yanxing dan meremehkan sekelompok garpu konyol. Provokasi, penghinaan, ejekan. Inilah ironi buah merah. Lebih dari selusin harimau muda terbunuh. Nak, segera berlutut dan akui kesalahanmu, dan ambil alih 100 mulut.
Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Bulu harimau itu marah dan memperlihatkan gading yang bergerigi. Oh, jika kamu memiliki kemampuan, lakukanlah. Lu Ming meremehkan untuk membuka mulutnya. Kamu. Bulu harimau dan pemuda harimau lainnya memelototi Lu Ming satu persatu. Tapi mereka tidak berani melakukannya. Sekarang penilaian belum dimulai. Dalam proses memahami dan mempraktikkan keterampilan sihir yang tidak lengkap tahun ini, tidak ada yang diizinkan melakukannya. Siapapun yang melakukannya akan kehilangan kualifikasinya. Kalau tidak, Hu Mao dan yang lainnya akan mulai mencabik-cabik Lu Ming. Nak, kamu punya benih, kamu menungguku, 1 tahun kemudian dalam penilaian, kamu tidak bertemu orang harimauku, jika tidak, kamu akan mati total. Rambut harimau berbicara dengan dingin, dan kemudian berkata kepada orang-orang harimau lainnya, saudara-saudara, beritahu klan lain. Dalam penilaian selanjutnya, jika kamu bertemu orang ini, kamu akan dibunuh tanpa belas kasihan, dan kamu akan dibunuh tanpa ampun. Yah, ada begitu banyak harimau di keluargaku. Dia sudah mati. Dia akan mati dengan menyedihkan. Orang harimau lainnya menangis. Subscribe Penatua. Sekelompok garpu konyol, Xiao Qing, ayo pergi. Lu Ming membawa Xian Yanxing, Xian Yanjun, Tong Xier, dan langsung pergi ke kedalaman hutan tablet batu. Lebih dari selusin anak harimau hampir meledak paru-parunya karena marah, dan gigi mereka terkatup. Bocah ini sangat agresif sehingga dia berani menyinggung Tian Jiao dari klan harimau. Diperkirakan di Star River yang rusuh, itu adalah Tian Jiao yang teratas dan sombong. Tapi di Star River yang rusuh, itu adalah raja dan mendominasi. Jika kamu lari ke seluruh wilayah Qintianxing, itu bukan apa-apa. Ya, manusia harimau, tetapi keluarga besar wilayah Qintianxing. Ada ratusan sungai bintang di wilayah Qintianxing. Manusia harimau memiliki salah satunya. Kekuatan mereka sangat kuat. Konon kali ini, ribuan harimau orang Tian Jiao berpartisipasi dalam ujian 13 sekolah. Ya, ada ribuan orang. Bahkan jika mereka dibagi rata di 20 daerah, jumlah manusia harimau di setiap daerah akan cukup besar. Apalagi, aku mendengar bahwa di antara manusia harimau, telah lahir kebanggaan tiada taraf, yang mengendalikan benda suci dan kekuatan suci. Anak laki-laki itu akan mati dengan mengenaskan. Di depan kecantikan, bukan gaya sebenarnya. Di sekeliling, mereka yang melihat pemandangan ini sedang berbicara. Suara-suara ini, tentu saja, juga sampai ke telinga Lu Ming, tetapi Lu Ming hanya tersenyum tipis, tidak peduli. Ketika dia dibagi menjadi 20 area untuk bertarung, dia akan lebih rela menyusahkan manusia harimau. Beri dia poin, apa yang dia tidak senang. Lu Ming dan mereka, berkeliaran di antara lau batu, melihat masa lalu sepotong demi sepotong. Segera setelah itu, Xian Yanjun berhenti di bawah sebuah prasasti batu. Pada prasasti batu ini, ada teknik pedang yang terukir di atasnya. Sekilas, sepertinya ada cahaya pedang suci yang meledak. Itu teknik pedang yang bagus. Aku akan memilih yang ini. Xian Yanjun berkata, lalu berdiri di bawah lau batu dan memperhatikan dengan seksama. Lu Ming dan mereka terus mencarinya. Hutan tablet batu ini sangat besar dan memiliki keterampilan sihir yang tidak lengkap. Serang keterampilan sihir yang tidak lengkap, keterampilan sihir pertahanan yang tidak lengkap, keterampilan sihir metode tubuh yang tidak lengkap. Semuanya. Lebih dari sehari kemudian, dan Tong Xier semuanya menemukan keterampilan sihir yang tidak lengkap dan cocok dan melatihnya. Aku akan berlatih teknik pedang ini. Xian Yanxing berjalan di bawah tablet batu. Tablet batu ini juga mencatat semacam teknik pedang. Teknik pedangnya ganas dan roh jahat membubung ke langit. Baik Xian Yanxing dan Xian Yanjun pandai ilmu pedang dan memilih satu. Lu Ming ditinggalkan sendirian. Lu Ming terus mengembara. Lu Ming menemukan bahwa kebanyakan orang memilih keterampilan serangan sihir yang tidak lengkap. Itu juga benar, meski tidak lengkap, kesulitan kultivasinya pasti luar biasa. Mereka hanya memiliki 1 tahun, jadi mereka harus memilih skill serangan untuk meningkatkan kekuatan serangan mereka, sehingga mereka dapat membunuh lawan mereka secepat mungkin dan mendapatkan poin dalam penilaian setelah 1 tahun. Lu Ming mengembara untuk waktu yang lama. Itu dia. Lu Ming datang ke sebuah tablet batu, yang mencatat keterampilan sihir teknik senjata yang tidak lengkap. Selain itu, tidak ada seorang pun di bawah prasasti batu, jadi Lu Ming memilih yang ini. Segera, Lu Ming memperhatikan dengan seksama. Tidak ada nama untuk teknik senjata semacam ini. Faktanya, semua keterampilan sihir yang tidak lengkap di sini tidak memiliki nama. Mereka semua dikembangkan dari keterampilan sihir lengkap dari beberapa orang kuat dari 13 sekte Qin dan Tian. Untuk master di atas puncak semangat virtual, tidak ada arti praktis dan tidak ada gunanya. Para master itu sudah bisa melatih keterampilan sihir lengkap. Namun, untuk pelatihan master di bawah puncak keadaan roh virtual, efeknya cukup besar. Keterampilan sihir yang luar biasa.
Setelah memahaminya sebentar, Luming merasakan sesuatu. Keahlian sihir adalah sejenis penerapan halus dari kekuatan suci. Ini sangat kuat dan indah. Ini lebih sulit dipahami daripada berbagai keterampilan magis di surga. Saat ini, ada 7 jenis keterampilan sihir yang tidak lengkap, tetapi sangat sulit untuk mengolahnya menjadi yang pertama. Luming meninggalkan pikirannya dan mulai mengerti. Pemahaman ini adalah 1 bulan. Dalam waktu sebulan, Luming belum masuk ke pintu. Wah, wah, wah. Dengan kekuatan dominasi, Luming memadatkan tombak panjang. Tombak itu bergetar dengan frekuensi yang luar biasa, terkadang memompa keluar, terkadang mendorong ke depan, dan tombak itu berkedip. Namun di tengah latihannya, Luming berhenti lagi. Tidak, itu tidak benar. Begitu pelatihan berhasil, 1 tembakan dapat merangsang saluran gravitasi. Kekuatannya disuperposisikan, dan kekuatannya tidak terbatas. Ada banyak perubahan yang berbeda, tetapi aku tidak dapat menemukan perasaan itu sepanjang waktu. Kekuatan ilahi tidak bekerja dengan benar. Dalam benak Luming, dia beralih ke pikirannya dan meringkas latihannya sebelumnya. Setengah hari kemudian, Luming mulai mengerti lagi. Terlalu sulit untuk mengembangkan keterampilan sihir yang tidak lengkap. Dengan bakat cerdas Luming, sangat sulit untuk dipahami. Orang lain bisa membayangkan. Terburu-buru, 1 bulan lagi telah berlalu. Bersenandung. Pistol panjang Luming terlempar ke udara. Ada raungan yang mengerikan di udara. Setelah 3 ledakan, raungan itu menghilang. Ya, akhirnya aku melangkah ke tempat pertama. Luming senang. Setelah lebih dari 2 bulan pemahaman yang melelahkan, Luming akhirnya mempraktekkan keterampilan sihir yang tidak lengkap ini ke tingkat pertama. Ketika kamu mencapai kultivasi tingkat pertama, 1 tembakan akan ditembakkan, dan dalam waktu singkat, akan ada 3 jenis kekuatan yang meledak, dan kekuatannya sangat luar biasa. Pada saat yang sama, ada 3 jenis perubahan yang tidak dapat dipahami dan dicegah orang. Jika kamu berlatih ke level kedua, 1 tembakan, kamu dapat memiliki 5 jenis ledakan kekuatan, dengan 5 jenis perubahan. Semakin tinggi apinya, semakin kuat kekuatannya. Lanjutkan. Luming terus mengerti. Setelah pelatihan ke tingkat pertama, kesulitan pelatihan menjadi lebih besar. Keahlian sihir apapun, semakin tertinggal, semakin sulit. Sangat sulit untuk memulai. Bisa dibayangkan betapa sulitnya untuk sampai ke sana. Luming dikhususkan untuk kerja keras dan tidak bertanya tentang hal-hal di luar jendela. Setengah tahun kemudian, Luming akhirnya berhasil menembus teknik menembak semacam ini ke level kedua. Sejauh ini, Luming dan rekan-rekannya telah berada di sini selama 8 bulan, dan masih ada 4 bulan lagi sebelum penilaian dimulai. 4 bulan, dalam sekejap. Waktu 1 tahun, saatnya. Sayangnya, metode menembak Luming masih berada di level kedua, bukan level ketiga. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Tiba-tiba, langit dan bumi ini terus berdengung. Di langit, ada rune, cantik dan berwarna-warni. Ini akan dimulai. Akhirnya akan dimulai. Banyak orang berbisik. Beberapa orang gugup, tetapi yang lain menantikannya. Tiba-tiba, di langit, ada kolom cahaya, menutupi semua orang dalam cahaya, dan kemudian, semuanya mengikuti kolom cahaya, terbang ke langit dan menghilang. Saat berikutnya, Luming menemukan bahwa dia muncul di sebuah ruangan. Apakah ini area penilaian? Luming berbisik. Penilaian ini akan dibagi menjadi 20 area, dengan lebih dari 1 juta orang memasuki 20 area berbeda untuk bertarung. Adapun area mana yang akan dimasuki, itu benar-benar acak. Subscribe Penatua. Saat ini, kota roh yang diumumkan setahun lalu itu kini penuh dengan orang. Ada begitu banyak orang berkumpul di sini. Saat ini, di udara tinggi ruang terbuka ini, ada 20 layar besar, di mana terdapat nama-nama. Di setiap layar, ada lebih dari 50.000 nama. Semuanya adalah nama-nama orang yang mengikuti penilaian. Setelah setiap nama, ada star river yang sesuai. Misalnya, nama Luming muncul di skor tertinggi, baris berhubungan. Menyentuh. Pria ini melangkah keluar, memadatkan pedang dengan kekuatan sucinya, dan menebas Luming dengan kasar. Ini adalah keterampilan sihirnya yang tidak lengkap. Cahaya pedang sangat cepat, dan penuh dengan tirani. Wajah Luming tenang. Di tangannya, dengan kekuatan dominasi, dia memadatkan senjata panjang dan menikamnya. Wah! Pistol ini, secepat kilat, memiliki 5 perubahan dalam sekejap. Ini. Pihak lain ingin melawan, tetapi untuk sementara, dia tidak tahu bagaimana cara melawan. Tinja. Tombak Luming langsung menuju ke alis pihak lain dan menembus keluar. Kamu. Mata pihak lain bulat dan wajahnya luar biasa. Awalnya, dia juga ingin membunuh Luming, dan membiarkan Luming menjadi Luming yang diperolehnya. Luming tersenyum. Dengan cara ini, dia selalu bisa mengetahui peringkatnya. 3 bulan sudah cukup. Luming tersenyum dan berjalan keluar halaman.
Di luar halaman, ada jalan lebar. Di kedua sisi jalan, ada berbagai macam bangunan. Saat ini, baru saja, kedua pria itu telah berpisah, salah satunya terbunuh, tetapi yang lainnya juga terluka, tidak berani tinggal, diam-diam melarikan diri. Sua. Luming pindah, bergegas ke sebuah rumah, dan kemudian berlari ke kamar. Berbahaya untuk melakukannya, dan mudah untuk ditonton oleh orang lain, tetapi Luming sengaja melakukannya. Daripada mendatangi orang-orang itu satu persatu, lebih baik membiarkan orang lain mendatanginya. Benar saja, seseorang melakukannya. Di sebuah rumah, sesosok, seperti anak panah dari haluan, mengalir ke arah Luming. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang tajam menusuk alis Luming. Bagus datang. Backhand Luming adalah tembakan. Kapan? Tombak mengenai cahaya pedang pihak lain, dan tubuh pihak lain bergetar hebat, melemparkannya ke belakang, dan darah menyembur di mulutnya. Matanya penuh dengan warna yang luar biasa. Dia merasakan dengan sangat jelas bahwa Luming hanya berlatih untuk mengubah keadaan virtual, dan dia belum mencapai keadaan virtual. Meskipun prestasinya di sini ditekan, dia juga terluka parah oleh Luming Zen. Membunuh. Luming menginjak kedua kakinya, dan tubuhnya tiba-tiba terbang keluar. Pada saat yang sama, dengan tombak tajam, dia menembus kehampaan dan membunuh pihak lain di udara. Mudah dibunuh. Perasaan Luming tetap tidak berubah. Meskipun Luming Siwei tidak bisa dibandingkan dengan pihak lain ditekan dalam kondisi roh virtual, dan dia mudah dibunuh. Jika kamu tidak dapat menggunakan kata ini, kamu tidak dapat menggunakannya. Subscribe Penatua. Di sini, kamu hanya dapat menggunakan kekuatan suci kamu sendiri, serta keterampilan sihir yang tidak lengkap yang telah kamu pelajari sebelumnya. Tentu saja, kamu juga dapat menggunakan keterampilan dan kesadaran bertarung kamu sendiri. Kamu tidak dapat menggunakan rumus Lianshan. Di luar, Luming mampu melintasi begitu banyak alam untuk membunuh musuh. Dia membuat banyak kontribusi untuk perang. Bahkan jika itu tidak memicu kekuatan tempur ganda dan menampilkan formula perang, itu akan sangat meningkatkan kekuatan tempur Luming. Saat ini, penggunaan kode perang berdampak besar pada kekuatan tempur Luming. Namun, Luming memiliki kekuatan untuk mendominasi, dan Luming tidak takut pada lawan manapun. Setelah membunuh pihak lain, poin Luming meningkat 1 poin menjadi 2 poin, dan peringkatnya naik ribuan menjadi 24.897. Sekarang adalah awalnya, setiap celah poin, bisa membuka banyak nama, karena banyak orang, bunuh satu orang saja, dapatkan 1 poin. Ke belakang, ketika poin semua orang menjadi lebih banyak, lalu dapatkan beberapa poin, promosi peringkat sangat lambat. Luming terus berlari di atas atap untuk menarik perhatian orang lain. Sejujurnya, prestasi Luming, serta lencana bintang kerusuhannya, benar-benar dapat mengurangi kewaspadaan orang. Begitu orang lain melihat bahwa dia berasal dari sungai bintang yang bergejolak, dan juga budidaya untuk mengubah dunia maya, mereka langsung menganggap Luming sebagai orang yang memberikan poin. Mereka tidak bisa menahannya dan mulai bertarung satu demi satu. Bahkan, selama periode ini, ada seorang Tianjiao yang mengendalikan kekuatan Dewa Pinwang untuk menyerang Luming, tetapi dia dibunuh oleh Luming satu persatu, yang berubah menjadi poin Luming. Orang-orang ini tidak sebaik Luming dalam hal kekuatan-kekuatan ilahi mereka. Selain itu, keterampilan sihir mereka yang tidak lengkap hanya ada di tingkat pertama, sedangkan keterampilan sihir Luming yang tidak lengkap telah dikembangkan ke tingkat kedua. Di mana mereka lawan Luming. Poin Luming segera naik menjadi 23 poin, peringkatnya juga melonjak hingga lebih dari 2.600. Semakin dekat dan semakin dekat ke 100 teratas. Semua jiwa. Seberapa cepat, area ke-20, kecepatan promosi Luming sangat cepat. Sungguh menakjubkan, sudah lebih dari 2000 tahun. Sudah berapa lama? Jika kita terus meningkatkan seperti ini, 100 teratas diharapkan berada di area ke-20. Aku ingat bahwa Luming harus menjadi anggota tentara surga. Di antara semua orang dalam kerusuhan itu, ada yang berseru, lalu banyak yang memandang Fazu, menunjukkan rasa iri. Bahkan Tuan Pavilion Puncak Awan, cukup terkejut melihat pemandangan leluhur. Namun, wajah Fazu tetap tenang. Dalam benaknya, Luming pasti akan bergabung dengan 13 sekte Qintian. Mereka yang menguasai kekuatan dominasi tidak bisa bergabung. Siapa yang bisa bergabung? Nah, ini baru permulaan. Jangan terlalu senang terlalu cepat. Ya, kompetisi ini akan berlangsung selama 3 bulan. Sekarang ini sangat terkenal sehingga begitu seseorang membunuhnya, skornya akan berkurang setengahnya. Kang Ji dan Situ Haonan tidak senang dan berbicara dengan dingin. Fazu tersenyum ringan, malas memperhatikan. Di wilayah ke-20, skor Luming masih meningkat. Selain itu, semakin kamu mundur, semakin banyak poin yang kamu tambahkan saat kamu membunuh orang lain. Karena beberapa orang sudah memiliki 3 atau 4 poin, 5 atau 6 poin.
Jika kamu membunuh satu orang, kamu tidak hanya bisa mendapatkan poin untuk membunuh satu orang, tetapi juga mendapatkan setengah poin dari pihak lain. Integral Looming, tak henti-hentinya meningkat. 28-32. 2 hari kemudian, skor Looming melonjak menjadi 88. Dan peringkatnya, kemudian melesat ke 86. Distrik 20, 86, posisi ini, sudah bisa maju. Tentu saja, itu berarti setelah periode 3 bulan. Di luar, Kang Ji dan Situ Haonan tampak jelek. Tahukah kamu, peringkat Situ Feng saat ini belum mencapai 100 besar. Bagus. Master Pavilion Yun Feng, juga penuh senyum. Setiap kali dia dipilih oleh 13 sekte Qintian, dia akan mendapatkan banyak penghargaan. Awalnya, dia cukup yakin bahwa setidaknya 50 orang akan dipilih untuk bergabung dengan 13 sekte Qintian. Tetapi ketika dia datang ke semua jiwa, dia berubah pikiran. Ada lebih dari 1 juta Tianjiao di seluruh wilayah Qintianxing, dan hanya ada 500 orang yang memberontak di Xinghe. Proporsi terlalu berbeda. Dia akhirnya mengerti mengapa 13 sekte dinasti Qin tidak membuka sungai bintang pemberontakan sebelumnya, karena tidak perlu. Namun, setelah Looming mengumpulkan 88 poin, dia berhenti dan tidak terus memburu orang lain. Karena, dia memupuk keterampilan sihir yang tidak lengkap, perasaan ingin menerobos. Masih pagi. Belum terlambat untuk menemukan tempat untuk menerobos dan kemudian berburu. Looming berpikir. Seperti yang diharapkan, kecepatan mengolah keterampilan sihir cepat setelah bertarung. Sebelumnya, pemahaman Looming tentang keterampilan sihir yang tidak lengkap jauh dari tingkat ketiga. Namun, setelah beberapa hari bertarung, dia merasa terobosannya tidak jauh. Selama kamu menemukan tempat dan memiliki pemahaman yang baik, kamu dapat membuat terobosan. Mengasah pisau tak luput dari penebang kayu. Selama skill sihir yang tidak lengkap menembus ke level ketiga, kekuatannya akan sangat meningkat, dan kemampuannya untuk berburu dan membunuh lawannya pasti akan lebih cepat. Looming melihat sekeliling dan bergegas ke sebuah gang. Kota tempat Looming berada sangat besar. Dalam beberapa hari terakhir, meskipun Looming telah melakukan perjalanan ke area yang luas, dia masih hanya aktif di area kecil kota. Di sekitar beberapa gang, Looming datang ke halaman terpisah, memasuki halaman lain dan menutup gerbang. Dengan kekuatan dominasi, Looming mengumpulkan senjata panjang dan mulai berlatih. Wah, wah, wah. Saat tombak terus melambai dan menusuk, Looming menjelajah dan berspekulasi dengan hati-hati. Pemahamannya tentang kumpulan tombak ini menjadi semakin dalam. Bertarung. Bukan hanya distrik ke-20 Looming yang bertempur dengan sengit. Daerah lain juga berjuang tanpa henti. Beberapa orang, terbunuh 2 kali, langsung dikirim keluar. Di atas kota roh, peringkat 20 layar terus berubah, terus berkedip. Namun lambat laun, muncul beberapa nama, semakin menonjol, bahkan mantap menempati urutan pertama di berbagai daerah. Seperti gigi harimau orang harimau. Orang suci emas King Kong. Yang Chong, Ling Huye. Nama-nama ini, tidak lama setelah pertama kali muncul di daerahnya masing-masing, tidak berubah. Gigi harimau adalah kebanggaan manusia harimau dalam 100.000 tahun. Dikatakan bahwa setelah Dewa Perang dipatahkan, dia akan mengendalikan Roh Kudus, yang sangat kuat. Kali ini, sangat mungkin untuk mendapatkan 3 teratas. Dan Santo Emas dari klan Vajra tidaklah buruk. Dia juga mengendalikan barang suci dan kekuatan suci. Dan Yang Chong, yang juga seorang jenius yang mengendalikan kekuatan produk suci. Produk suci dari kekuatan ilahi, itu benar-benar kebanggaan surga terbesar. Banyak orang berkomentar dan menghela nafas. Di alam surga dinasti Qin, sebagian besar makhluk hidup, setelah menerobos alam roh bela diri, mengendalikan kekuatan dewa biasa. Hanya sedikit orang yang dapat mengontrol kekuatan Pinwang. Orang-orang seperti itu sudah sangat bangga dengan surga. Adapun kekuatan memegang kekuasaan, ada sedikit dan sedikit. Tidak banyak bintang di seluruh dinasti Qin. Meskipun, tingkat kekuatan ilahi dapat dikembangkan melalui beberapa keterampilan magis, tetapi keterampilan itu sangat jarang, dan tingkat kesulitan kultivasinya sangat luar biasa. Sulit untuk mendapatkan apapun tanpa kecerdasan dan bakat yang tak tertandingi. Subscribe Penatua. Kamu tahu, di 13 sekte Qintian, ada seni sihir dan metode sihir, yang dapat menumbuhkan kekuatan ilahi dan bahkan kekuatan ilahi. Namun, untuk waktu yang lama, hanya sedikit yang bisa dicapai. Ling Huye asal-usulnya apa? Belum pernah dengar sebelumnya. Memang, aku juga belum pernah mendengarnya. Mungkin dia jenius baru yang sedang naik daun, tapi dia ginseng, Huya dan Yangchong jelas tidak berada di level yang sama. Itu adalah... Saat mereka melihat peringkat di layar, mereka berdiskusi. Dalam sekejap, Looming telah mempraktikkan keterampilan sihir yang tidak lengkap dalam pengasingan selama 1,5 bulan. Setengah dari periode 3 bulan telah berlalu.
Selama 1,5 bulan, Luming bertekad untuk memahami keterampilan sihir yang tidak lengkap dan tidak pergi berburu dan membunuh. Secara alami, peringkatnya turun drastis. Hahaha, Luming tidak bisa melakukannya. Sudah 1,5 bulan sejak skor Luming tidak berubah. Peringkatnya turun menjadi lebih dari 5.300. Aku tahu dia tidak akan bisa masuk ke 100 teratas. Ya, dia hanya beruntung sebelumnya. Diperkirakan dia mendapat beberapa poin saat bertemu dengan beberapa orang lemah. Seiring berjalannya waktu, yang lemah akan tersingkir dan semua yang kuat akan tertinggal. Sekarang dia harus mencari kesempatan untuk bersembunyi dan tidak berani bergerak. Yang lemah adalah yang lemah, dan mereka tidak bisa masuk ke 100 besar. Kang Ji dan Situ Haonan dua orang, menatap Fazu, terus mengejek. Lihat, Fenger ada di 100 teratas, peringkatnya masih naik, 92, 81. Tiba-tiba, mata Situ Haonan berbinar. Karena saat ini, di wilayah ke-9, peringkat Situ Feng tiba-tiba melonjak. Semula, deretan Situ Feng di lebih dari 100, tiba-tiba melambung tinggi, melonjak ke peringkat 72, baru berhenti. Hahaha, aku tahu bahwa dengan bakat Maple, aku pasti bisa masuk 100 besar. Jika demikian, dia pasti telah membunuh seorang ahli dan mendapat banyak poin barusan. Situ Haonan tertawa penuh semangat. Master Pavilion Yun Feng juga berulang kali mengangguk. Situ Feng, di menara uji asli, jauh lebih dari yang lain, diberi harapan yang tinggi. Soalnya, Xian Yanxing juga masuk 100 besar, dan Xian Yanjun juga masuk 100 besar. Tiba-tiba, seorang lelaki tua memanggil di samping Tuan Pavilion di Yunfeng. Ketika mereka melihat Xian Yanxing dan Xian Yanjun masuk ke dalam 100 besar. Star River setelah nama mereka secara alami adalah Star River yang rusuh. Faksi mana dari keduanya? Mereka yang tidak menunjukkan gunung atau embun sebelumnya benar-benar bisa masuk ke 100 besar. Beberapa orang bertanya-tanya. Aku ingat mereka adalah dua wanita cantik dan dua saudara perempuan, seolah-olah mereka berasal dari tentara surgawi. Dari tentara Zhengtian. Tiba-tiba, banyak orang memandangi Fazu. Ya, mereka dari tentara surga. Faza mengangguk. Faming, aku tidak menyangka kamu berada di pasukan surgawi, dan begitu banyak talenta luar biasa lahir. Aku belum pernah mendengar kabar darimu sebelumnya. Seseorang yang mengenal Fazu berseru. Hanya beberapa orang jenius, tidak perlu berisik. Fazu tersenyum tipis, berkata, juga menyapu satu mata Situ Haonan. Artinya ada yang jenius, tidak perlu berteriak begitu keras. Ironi itu terbukti dengan sendirinya. Wajah Situ Haonan agak jelek. Dia mendengus dingin dan berkata, ini masih pagi. Jangan beberapa hari kemudian, begitu saja Luming sudah pergi. Aku khawatir kamu akan kecewa. Dengan senyum tipis, Fazu sangat percaya diri pada Luming, Xian Yanxing dan Xian Yanjun. Aku harap Xiar bisa masuk 100 besar. Fazu menghela nafas dalam hatinya. Secara relatif, dia lebih mengkhawatirkan Tong Xiar. Dia melihat ke daerah di mana Tong Xiar berada. Saat ini, Tong Xiar berada di belakang 300 di area itu. Di halaman tempat Luming berada. Wah. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Tenda tombak menembus udara, dan suara getaran tombak berfluktuasi satu sama lain. Luming, secara keseluruhan, melepaskan Buddha dan tombak. Di halaman, tombak disilangkan. Setelah beberapa saat, itu berhenti. Lampu tombak menyatu. Luming berdiri di halaman dengan senyum tipis di wajahnya. Setelah lebih dari sebulan berlatih, keterampilan sihir yang tidak lengkap, akhirnya memasuki level ketiga, meningkatkan kekuatan secara signifikan. Sekarang, dengan satu tembakan dari Luming, ada 7 kekuatan yang meledak, dan pada saat yang sama, ada 7 perubahan. Lebih dari sebulan, cukup. Luming tertawa dan melangkah. Tubuhnya bergegas keluar dan berdiri di atas atap. Kemudian dia berlari di atas atap. Segera, jaraknya 100 mil. Yang akan datang. Luming melihat ke satu arah. Di sana, ada 3 sosok, seperti kilat, berlari menuju Luming. Jelas, Luming ditemukan dan bergegas menuju Luming. Luming berdiri di sana, tidak bergerak. Beberapa napas, 3 pemuda, 2 pria dan 1 wanita, mengelilingi Luming. Namun, ketiganya tidak bertindak gegabah, karena Luming terlalu tenang. Menghadapi mereka bertiga, mereka begitu tenang, yang membuat mereka semua merasa bersalah. Melihat kami, kamu tidak lari. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Salah satunya masih muda. Beberapa orang datang untuk memberi aku poin. Mengapa aku harus melarikan diri? Luming bertanya. Beri kamu poin. Haha, aku sangat percaya diri. Aku khawatir kamu tidak memiliki keterampilan ini. Jalan pemuda lain, kekuatan ilahi melonjak, pedang perang terkondensasi. Ayo pergi, aku akan memberimu kesempatan untuk melakukannya. Luming berbicara dengan lemah.
Sombong, ayo bunuh dia bersama. Seorang pria muda meminumnya dalam keadaan dingin. Dalam sekejap, ketika pemuda itu bergerak dan menyerang Luming. Kekuatannya tidak lemah. Sepertinya setelah lebih dari sebulan bertarung, ada beberapa cara yang bisa ditinggalkan. Begitu ketika pria itu bergerak, Luming dapat melihat bahwa ketiga pemuda itu tidak lemah. Meskipun kekuatan sihir yang dikendalikan oleh ketiga orang itu hanyalah kekuatan sihir biasa, mereka memiliki pemahaman mendalam tentang keterampilan sihir yang tidak lengkap, mencapai batas pertama, dan tidak jauh dari yang kedua. Namun, kekuatan seperti itu, dibandingkan dengan Luming, masih jauh dari memuaskan. Wah, wah, wah. Luming meraih telapak tangannya di kehampaan, dan tombak panjang mengembun, lalu menusuknya. Ketiga tombak itu menikam ketiga pemuda itu. Setiap tombak memiliki 7 perubahan, yang membuat orang tidak dapat mempertahankan diri. Puff, puff, puff. Tenda tombak menghilang, dan ada lubang di dahi ketiga pemuda itu. Seberapa kuat? Ini adalah pemikiran terakhir dari ketiga pemuda itu, dan kemudian tubuh mereka bersentuhan dan membuang energi. Poin aku meningkat 236 poin sekaligus. Mata Luming bergerak. Awalnya, skornya adalah 88 poin, tetapi setelah membunuh 3 anak muda, skornya tiba-tiba menjadi 324 poin, peningkatan penuh sebesar 236 poin. Tentu saja, mereka yang bisa bertahan semuanya adalah master. Ada banyak poin pada setiap orang. Ini keren. Luming tertawa dan berkedip untuk menemukan lawan berikutnya. Tak lama kemudian, Luming menemukan pemuda lain bernama Tian Jiao bersembunyi di sebuah ruangan. Luming mengambil tangan langsung dan membunuhnya dalam sekejap. Poinnya menjadi 367, peringkatnya dinaikkan menjadi kurang dari 2000. Subscribe Penatua. Semua jiwa. Kamu lihat, peringkat Luming telah ditingkatkan, dan telah dipromosikan dengan sangat cepat. Skornya juga melonjak, sudah 367 poin, dan peringkatnya sudah menembus 2000. Ya, benar, dia pasti tertunda oleh sesuatu sebelumnya. Naik lagi, lebih dari 400 poin, peringkat 1378. Beberapa orang di Sungai Bintang yang bergolak tiba-tiba memanggil. Lagi pula, Luming telah masuk ke 100 besar sebelumnya, dan kemudian mandek di belakang. Namun, banyak orang masih memperhatikan Luming selama kerusuhan di Xinghe. Saat ini, peringkat Luming tiba-tiba melonjak, dan orang-orang ini langsung berteriak. Bersenandung. Kang Ji dan Situ Haonan juga melihat ke masa lalu. Setelah melihat-lihat, mereka semua mengeluarkan dengungan dingin, dan wajah mereka sangat tidak nyaman. Ini lebih dari 1000. Masih terlalu dini untuk 100 teratas. Bagus, lebih ke belakang, kiri adalah master, tidak ada bakat Maple, cepat atau lambat akan terbunuh ketika peringkatnya turun. Kang Ji dan Situ Haonan tidak senang. Namun, begitu kata-kata Situ Haonan jatuh, wajahnya berubah drastis. Karena di area tertentu, peringkat Situ Xiao tiba-tiba turun. Awalnya, Situ Xiao sudah mencapai lebih dari 300 tempat di area itu, tetapi saat ini peringkatnya turun menjadi lebih dari 500. Tiba-tiba turun begitu banyak, hanya ada satu alasan, yaitu terbunuh, poin dibelah dua, akan jatuh begitu sengsara. Hahaha, Situ Haonan, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa anakmu, Situ Xiao? Aku yakin kamu benar, harus kukatakan, kamu benar-benar mulut gagak. Fazu tertawa dan sangat senang. Terkenal, kamu. Dada Situ Haonan naik turun dan hampir muntah darah. Tadi, dia baru saja mengejek Luming, dan Situ Xiao langsung dibunuh. Kata-katanya terlalu bagus. Ini seperti memukul wajahnya. Kebetulan seperti ini membuat para pemimpin pasukan lain di ujung tanduk tidak bisa menahan tawa. Bahkan Kang Ji pun menghela nafas dan berusaha untuk tidak tertawa. Bibir Situ Haonan bergetar. Master Pavilion Yunfeng, dengan dingin menonton. Ada kerusuhan di Xinghe, ada hampir 1000 kekuatan besar dan kecil yang saling bertarung. Itu normal. Dia juga bersedia melihat situasi seperti itu, kekuatan lain saling bertarung, Pavilion Yunfeng miliknya, untuk dapat duduk kokoh di hegemoni Sungai Bintang yang bergolak. Naik lagi, peringkat Luming naik lagi, begitu cepat. Seseorang menelepon lagi. Peringkat Luming saat ini telah meningkat menjadi lebih dari 900. Di area ke-20, Luming membunuh manusia ular besar dengan satu tembakan. Peringkatnya mencapai 978. Sekarang, jumlah orangnya jauh lebih sedikit. Sepertinya banyak orang yang terbunuh 2 kali dan berhenti. Luming berpikir. Kemudian, matanya tiba-tiba beralih ke suatu arah, di mana ada seorang pemuda ras manusia, berlari dengan liar. Jelas, pihak lain melihat kekuatan tempur Luming barusan, dan tidak berani tinggal dan ingin melarikan diri. Luming menyeringai. Dengan langkah-langkahnya, dia mengejar pihak lain dengan cepat. Tak lama, Luming mengejar dan mendekati satu sama lain. Tunggu dulu, Kak.
Kita ini manusia, kalau ada yang ingin kau katakan, jangan bunuh aku. Pemuda Teran tiba-tiba berbalik, tangan Brian, tatapan memohon belas kasihan. Tidak untuk membunuhmu, beri aku alasan. Lu Ming berkata dengan ringan. Pemuda itu memalingkan matanya dan menangis, aku tahu banyak informasi. Aku dapat memberitahu kamu tentang lokasi geografis daerah ini dan beberapa ahli top di daerah ke-20 sekarang. Oh, kamu tahu itu. Lu Ming bergerak, alangkah baiknya mengetahui informasinya. Ya, Sungai Bintang kami pandai mengumpulkan intelijen. Selama periode ini, aku telah mengumpulkan banyak intelijen, dan aku tahu betul tentang wilayah ke-20. Jalan Pemuda. Oh. Katakan padaku, jika aku menemukanmu berbicara omong kosong, aku tidak akan berbelas kasih. Saluran dingin Lu Ming. Area ke-20 dibagi menjadi 18 kota raksasa. Semua orang yang mengikuti ujian tersebar di 18 kota raksasa ini, saling bertarung. Setelah periode pertempuran ini, beberapa Master Top telah lahir di 18 kota, beberapa di antaranya memiliki kekuatan ilahi tingkat tinggi, atau mereka yang memiliki pemahaman yang sangat baik dan keterampilan sihir yang tidak lengkap. Semuanya sulit untuk ditantang. Di kota kami, ada lebih dari 10 Master Top, termasuk 4 wilayah perkotaan di Tenggara dan Barat Laut China. Pemuda itu segera membicarakannya, dan memperkenalkan beberapa ahli top secara detail. Awalnya, aku sekarang berada di distrik timur kota ini. Ada 3 Master Top di distrik kota timur. Mereka menarik, aku berharap bisa bertemu mereka. Lu Ming menantikannya. Bunuh pakar top ini, poin dapat ditingkatkan dengan cepat. Yah, kamu pergi. Lu Ming melambaikan tangannya. Terima kasih banyak. Pihak lain sangat gembira dan memeluk tinjunya. Dia berbalik dan berjalan pergi. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Lu Ming tidak membunuh pihak lain, kekuatan lawan rata-rata, ingin mencetak skor tidak akan terlalu banyak, bahkan jika terbunuh, tidak akan mendapat banyak poin. Para ahli top ini, aku tidak tahu di mana mereka. Sepertinya mereka hanya bisa mengambil kesempatan. Lu Ming berbisik. Kemudian dia memilih arah sesuka hati dan pergi. Tak lama kemudian, Lu Ming datang ke jalan lebar sendirian. Sua. Tiba-tiba, Lu Ming dikelilingi oleh sekelompok orang. Ada lebih dari 20. Hahaha, ini kamu. Sangat pintar. Sekarang, bagaimana kamu bisa mati? Salah satunya, melihat Lu Ming, tertawa terbahak-bahak. Ini kebetulan. Mulut Lu Ming, juga jejak cibiran. Itu manusia harimau. Terlebih lagi, yang baru saja tertawa sebenarnya adalah rambut harimau. Pada awalnya, dia mengancam akan membiarkan semua orang harimau membunuh orang Lu Ming. Nah, sepertinya Tuhan ingin kamu bertemu denganku. Sekarang, berlutut dan jilat sepatuku, dan aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati dengan bahagia. Rambut harimau keluar dari kaki, suara dingin. Orang harimau lainnya, satu persatu, menatap Lu Ming dengan dingin. Sepertinya kamu punya banyak poin. Kalau begitu, integralmu milikku. Lu Ming terlalu malas untuk memperhatikan bulu harimau, jadi dia berbicara dengan enteng. Apa? Rambut harimau dan lainnya, ekspresi ketakutan, mengira mereka salah dengar. Apa yang Lu Ming katakan? Untuk mengambilnya, poin mereka. Kamu gila. Sepotong sampah dari kerusuhan Star River, sebenarnya dikatakan mengambil poin mereka, tidak gila apa. Taknya bocah ini tidak hanya bodoh, tetapi juga buta dan sombong. Dalam hal ini, biarkan dia mati dengan menyedihkan dan beritahu dia akhir dari menyinggung orang-orang harimau. Jalan teduh rambut harimau. Berikan padaku. Seorang pemuda berkebangsaan harimau, tangan langsung, lambaian tangan besar, ke arah Lu Ming pegang masa lalu. Menurutnya, Lu Ming hanyalah tempat disimilasi, tetapi juga dari tempat kecil kerusuhan Star River. Kekuatan bertarung macam apa yang bisa dia miliki. Itu tidak boleh ditekan dengan membalikkan tangannya. Subscribe Penatua. Saat telapak tangan pemuda harimau hendak mengenai Lu Ming, jari-jari Lu Ming seperti tombak, dan dia keluar. Tombak meledak, cerah hingga ekstrim, dan hampir ekstrim. Puff. Tubuh pemuda kebangsaan harimau, tiba-tiba kaku di udara, karena alisnya, telah ditembus sinar senjata Lu Ming, jatuh di tempat. Menyentuh. Kemudian, tubuh pemuda harimau itu, menyentuh semburan terbuka, menjadi pemborosan energi. Kamu. Rambut harimau dan yang lainnya semua terkejut. Itu benar-benar tidak terduga. Itu hanya ranah waksu, dan masih dari tempat seperti Sungai Bintang yang memberontak. Itu benar-benar membunuh Tianjiao harimau dengan satu gerakan. Setelah keheranan, ada kemarahan. Nak, kamu berani membunuh orang harimauku, kamu ingin mati. Rambut harimau mengaum. Ada begitu banyak omong kosong. Lu Ming berbicara dengan dingin. Telapak tangannya kosong, dan tombak panjang terkondensasi. Wah. Lu Ming tidak ingin berbicara omong kosong. Dalam sekejap,
beberapa tombak mengerikan meledak dan membunuh beberapa pemuda harimau. Ayo kita lakukan bersama. Aku ingin dia mati. Rambut harimau mengaum. Mengaum, mengaum. Satu persatu, harimau muda ini meraung seperti harimau, dan kekuatan mereka memadatkan semua jenis senjata untuk membunuh Luming. Bagus datang. Luming meraung dan tombaknya bergetar. 7 perubahan muncul dalam sekejap. Setiap tombak memiliki 7 kekuatan. Pemuda harimau ini tidak bisa menolak. Uff. Ledakan. Atau tombak yang menembus alis, atau disapu oleh tombak, langsung terbelah. Ada sekitar 20 harimau muda di tangan Luming, seperti bayi, rentan terhadap satu pukulan. Di antara orang-orang ini, tidak semuanya mengendalikan kekuatan suci biasa. Ada juga beberapa dari mereka. Kekuatan yang mereka kendalikan adalah kekuatan raja. Sayangnya pemahaman keterampilan sihir Luming yang tidak lengkap masih lemah di tangan Luming. Hanya rambut harimau, sedikit lebih kuat. Kekuatan sihir yang dia kendalikan juga merupakan kekuatan raja, dan kultivasi keterampilannya bagus, yang memblokir serangan Luming. Menyentuh. Rambut harimau memadatkan tomahawk dengan kekuatan sihirnya untuk memblokir tombak Luming. Namun, tubuhnya bergetar hebat, dan dia terkena pukulan keras di dinding sebuah rumah, menghancurkan dinding itu. Uff. Rambut harimau memuntahkan darah, menatap Luming, wajah ngeri. Mati, mati semua. Di antara lebih dari 20 anak harimau, hanya rambut harimau yang tersisa. Yang lainnya dibunuh oleh Luming. Nak, jika kamu membunuh begitu banyak orang dari manusia harimau, kamu tidak bisa mati dengan mudah. Ada ratusan orang di daerah ini. Aku pasti akan membalas dendam ini. Rambut harimau mengaum. Dalam penilaian ini, ada 2 peluang. Bahkan jika dia terbunuh, dia masih bisa hidup kembali. Dia harus mencabik-cabik Luming. Ya, baiklah, aku akan menunggumu di sini. Luming berkata dengan acuh tak acuh, lalu menembak. Meskipun Hu mau berusaha melawan, dia masih dipaku ke tanah oleh Luming. Lebih dari 20 harimau dibunuh. Kesempatan ini, promosinya sangat cepat. Luming tersenyum. Dia membunuh lebih dari 20 tigris, dan peringkatnya langsung naik menjadi 356. Tiba-tiba, lebih dari 600 tempat dipromosikan. Jelas, banyak manusia harimau bersatu di area ini, membunuh banyak orang dan mendapatkan banyak poin. Saat ini, setengahnya dimiliki oleh Luming. Secara alami, peringkat Luming melonjak. Sangat kuat, sangat kuat. Siapa pria ini? Di beberapa gedung tinggi di kejauhan, ada beberapa anak muda yang bersembunyi. Mereka dapat dengan jelas melihat adegan Luming menyerang harimau yang membunuh orang. Mereka tertegun satu persatu. Luming menunjukkan kekuatannya, terlalu kuat. Aku khawatir kekuatan tempur pria ini bisa dibandingkan dengan 3 master top di distrik Dongcheng. Bagus. Selain itu, melihat lencana orang ini, masih dari kerusuhan Star River. Jarang ada master seperti itu. Murmur beberapa orang sangat mengejutkan. Orang-orang harimau, di daerah ini, ada banyak orang, jadi tunggu saja mereka di sini dan tunggu pekerjaan dengan mudah. Luming tertawa, lalu hanya duduk berlutut dan memahami keterampilan sihir yang tidak lengkap. Apa yang dilakukan pria itu? Aku masih di sini. Aku tidak takut dengan balas dendam manusia harimau. Tidakkah kamu mendengar bahwa lelaki itu baru saja berkata bahwa dia akan menunggu manusia harimau untuk membalas dendam di sini? Pengrajin ahli itu berani. Dia benar-benar berani. Menarik. Beberapa orang di gedung-gedung yang jauh saling bertukar suara dengan suara rendah, menunjukkan warna keingintahuan. Mereka juga tinggal di dekatnya untuk menunggu pertarungan antara naga dan harimau. Manusia harimau, banyak master, selain gigi harimau dan penyihir tak tertandingi lainnya, ada beberapa master top lainnya. Misalnya, tulang harimau, salah satu dari 3 master teratas di distrik Dongcheng, adalah salah satunya. Jika Luming tetap di sini, dia mungkin akan bertabrakan dengan tulang harimau. Dalam beberapa hari berikutnya, harimau tidak muncul. Namun, Luming berlatih di sini dan menarik beberapa ahli lainnya. Mereka ingin membunuh Luming, tetapi mereka semua dibunuh oleh Luming satu persatu. Peringkat Luming telah sedikit ditingkatkan, dan mendekati 200. Selama 9 hari berturut-turut, Luming menarik sekitar selusin anak muda, semuanya meninggal di tangan Luming. Reputasi Luming dengan demikian tersebar. Di distrik Dongcheng, orang menyandingkan Luming dengan 3 master top lainnya. Kisah pertunangan Luming dengan manusia harimau juga telah tersebar, menarik banyak orang untuk menonton. Di sekitar area ini, di beberapa sudut bangunan yang tersembunyi, ada tuan muda yang bersembunyi, memandangi Luming dari kejauhan. Mereka menunggu kesempatan. Jika Luming benar-benar bertarung dengan manusia harimau, mereka akan memiliki kesempatan. Seperti Luming dan karakter lainnya, integral tubuh, pasti banyak yang luar biasa. Jika bisa membunuh Luming, integral mereka akan melonjak. Banyak orang memiliki ide ini, bersembunyi dalam kegelapan.
Pada hari ke-11, Lu Ming duduk bersila di tengah jalan, menutup matanya dan memahami keterampilan sihir yang tidak lengkap. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya. Di depan aku, satu persatu, melompati rumah, kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap mata, mereka mendatangi Lu Ming. Sua, sua, sua. Ada lebih dari 30 pemuda harimau di depan Lu Ming. Sekilas Lu Ming dapat melihat bahwa salah satunya adalah rambut harimau. Saat ini, Hu Mao menatap Lu Ming dengan kebencian. Tulang harimau, itu dia, bajingan ini yang membunuh lebih dari 20 orang harimau dan mengancam akan menunggu di sini. Rambut harimau menunjuk ke Lu Ming dan mengaum. Menyentuh. Di depan rambut harimau, seorang pemuda dengan sosok yang sangat kuat melangkah keluar. Pria ini adalah salah satu dari 3 master teratas di distrik Dongcheng. Dia juga 10 besar Tianjiao di antara manusia harimau. Apakah kamu Lu Ming? Beraninya kamu menunggu kami di sini? Suara dingin tulang harimau. Beberapa orang memberi poin, mengapa tidak menunggu? Lu Ming bertanya. Subscribe Penatua. Poin bonus. Hahaha. Tulang harimau tertawa. Setelah beberapa kali tertawa, senyumnya tiba-tiba menyempit. Matanya memandang Lu Ming dengan dingin dan berkata, selama periode waktu ini, seseorang menyandingkanmu denganku dan memanggilmu distrik Dongcheng. Poinnya melonjak dan peringkatnya naik. Kini, peringkatnya langsung mengungguli peringkat 51 di wilayah ke-20. Kembali ke 100 teratas lagi akhirnya. Lu Ming tersenyum. Dan di kota semua jiwa, mereka yang melakukan kerusuhan di Sungai Bintang juga terkejut. Kamu lihat, peringkat Lu Ming melonjak. Cepat sekali, 137.129, 98, 67. Melihat peringkat Lu Ming, dia terus melonjak, dan membiarkan mereka menarik napas. Akhirnya, peringkat Lu Ming ditetapkan pada 51. Nomor 51, luar biasa. Aku tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming benar-benar menembus posisi ke-51 di wilayah ke-20. Selama kita mempertahankan peringkat ini, dia pasti bisa masuk 100 besar. Ya, aku tidak menyangka ada begitu banyak talenta di pasukan Zentian kali ini. Luar biasa. Ada banyak diskusi di sekitar. Para pemimpin pasukan ini memandang Fazu dan penuh rasa iri. Tapi wajah Kang Ji dan Situ Haonan sama jeleknya. Zona 20. Lu Ming hendak pergi ketika tiba-tiba matanya melihat ke kiri. Di sana, ada seorang pemuda berbaju hitam, dan di belakangnya ada sepasang sayap. Ini adalah pemain sayap. Sayap di belakangnya berkedip dan melayang di udara menuju Lu Ming. Kamu tahu, dalam hal ini, kamu tidak bisa terbang sama sekali, tetapi orang ini tergantung di udara dengan sayapnya. Itu Deng Yu, ini Deng Yu. Ya, itu dia, perang ini telah menarik perhatian Deng Yu. Sekitar, orang-orang yang bersembunyi, tarik napas. Bab 2636. Kota tempat mereka berada sangat besar, seperti dunia kecil. Ini dibagi menjadi 4 wilayah perkotaan, yaitu, Tenggara, Barat Laut dan Barat Laut. Ada beberapa ahli top di setiap daerah perkotaan. Tapi, Tenggara Barat Laut, ada master, diakui sebagai master pertama, di sana ada Deng Yu. Dia adalah penguasa pertama kota ini, talenta terbaik. Setidaknya, di kota ini, tidak ada yang bisa mengalahkannya, yang merupakan prestise pembunuhan. Tapi sekarang, Deng Yu muncul, apakah perlu melawan Lu Ming? Banyak orang yang menantikannya. Kekuatan Lu Ming juga sangat luar biasa. Tulang harimau, salah satu master top di distrik Dongcheng, benar-benar hancur di tangan Lu Ming. Mereka ingin tahu siapa yang lebih baik, Lu Ming atau Deng Yu. Kekuatanmu sangat kuat, aku tidak menyangka kota ini memiliki tuan sepertimu. Deng Yu berhenti, jatuh di atas sebuah rumah dan menatap Lu Ming. Deng Yu. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Dia pernah mendengar penyebutan pemuda Teran sebelumnya. Ketika dia melihat Deng Yu, dia langsung memikirkannya. Tidak buruk. Deng Yu mengangguk dan menatap Lu Ming dengan rasa perang yang kuat di matanya. Awalnya, aku berencana pergi ke kota lain, mencari master untuk ditantang, tapi sekarang sepertinya aku tidak membutuhkannya lagi. Deng Yu berkata bahwa semangat perang di matanya menjadi semakin kuat. Kamu ingin perang, sama seperti aku. Lu Ming juga menunjukkan rasa perang. Tidak. Kamu dan aku berperang, tapi tidak sekarang. Deng Yu menggelengkan kepalanya. Tidak sekarang. Lu Ming bingung. Sejujurnya, kekuatanmu sangat kuat, aku tidak bisa melihat sama sekali. Aku tidak yakin denganmu. Mungkin, aku akan mati di tanganmu. Aku tidak punya cukup poin sekarang. Jika skornya dikurangi setengahnya, aku tidak yakin bisa mencapai 100 besar. Oleh karena itu, bagaimana dengan pertunangan kita? Ketika 3 bulan tenggat waktu semakin dekat, bagaimana dengan perang ini? Deng Yu Dao. Bagus. Tanpa ragu, Lu Ming mengangguk dan setuju.
Dia mengerti ide Deng Yu. Jika dia dibunuh oleh Lu Ming dan poinnya dikurangi setengahnya, dia tidak yakin bisa masuk 100 besar. Jadi, dalam jangka waktu ini, dia akan mendapatkan lebih banyak integral. Ketika ada cukup integral, meskipun integralnya dibelah dua, dia akan dapat terus maju ke 100 teratas. Nah, sebelum periode Maret tiba, perang ini. Kemudian Deng Yu berbalik dan pergi. Lu Ming, mau melawan Deng Yu. Kalau begitu, kamu harus datang dan menonton. Para penonton berpikir. Saat ini, Lu Ming melihat beberapa bangunan di sekitarnya. Mereka yang bersembunyi di dalam gedung langsung merasa tegang, jantungnya berdetak lebih cepat, dan mereka berkeringat di mana-mana. Apakah itu ditemukan? Mereka terkejut. Nyatanya, Lu Ming menemukannya sejak lama. Meskipun dia tidak bisa mengendalikan dan memobilisasi kekuatan dunia seperti yang dia lakukan di surga, inderanya sangat meningkat. Meskipun orang-orang itu tersembunyi dengan baik, mereka masih ditemukan oleh Lu Ming. Namun, Lu Ming tidak bergerak. Integral orang-orang ini juga tidak tinggi kemana harus pergi. Selama tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, dia tidak mau bergerak. Sekarang, dia hanya tertarik pada Master. Lu Ming melangkah keluar, bergegas ke sebuah gedung dan pergi dari sini. Saat ini, masih ada 1 bulan lagi sebelum Maret. Lu Ming mulai mencari tuan lain untuk diburu dan dibunuh. Namun, distrik Dongcheng, selama orang melihatnya, mereka melarikan diri, sulit menemukan lawan. Beberapa hari kemudian, Lu Ming keluar dari distrik Dongcheng ke daerah perkotaan lainnya. Benar saja, ketika mereka datang ke daerah perkotaan lain, beberapa orang yang tidak memiliki mata panjang ingin berburu dan membunuh Lu Ming. Tentu saja, mereka semua dibunuh oleh Lu Ming. Dengan cara ini, seiring berjalannya waktu, integral Lu Ming juga perlahan membaik. Peringkatnya juga perlahan membaik. Kurang dari sehari sebelum Maret, Lu Ming naik menjadi 39 di distrik 20. Saat ini, Lu Yu dan Deng Ming kembali ke tempat itu. Ketika aku melihat sosok Lu Ming di sini, aku melihatnya kembali. Itu Deng Yu. Ini kamu. Deng Yu membuka dan menutup, matanya meledak dengan 2 lampu pedang yang terang. Karena kita punya janji, kita akan datang dengan sendirinya. Lu Ming tersenyum. Pada saat yang sama, dia sangat menyadari bahwa banyak orang bersembunyi di gedung-gedung sekitarnya. Sebulan yang lalu, pertempuran antara Lu Ming dan Deng Yu tersebar di seluruh kota. Mereka diakui sebagai kota terkuat di kota. Tentu saja, mereka akan menarik banyak orang untuk menonton. Ayo pergi. Deng Yu membuka mulutnya, sangat langsung. Kekuatan sihirnya mendidih. Di sekeliling tubuhnya, dia memadatkan pedang perang. Semuanya ada 36 pedang. Perang. Lu Ming membuka mulutnya dan tombak panjang muncul di telapak tangannya. Menyentuh. Lu Ming selangkah demi selangkah, integrasi senjata pria, untuk membunuh Deng Yu. Pergi. Deng Yu melambaikan tangannya, 36 pedang, menjadi kombinasi yang aneh, dan terus-menerus menikam Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Tombak Lu Ming dan pedang Deng Yu saling bertabrakan dan kekuatan mereka meluap. Dalam sekejap mata, 2 orang bertarung puluhan jurus. Deng Yu tidak lemah. Jalan rahasia Lu Ming. Begitu dia bertarung, dia merasakan kekuatan tempur Deng Yu secara keseluruhan. Kekuatan ilahi yang dikendalikan oleh Deng Yu juga merupakan kekuatan raja, tetapi jauh lebih kuat dari kekuatan raja biasa. Tingkat kekuatan dewa yang sama, ada juga yang kuat dan lemah, beberapa kekuatannya sangat berbeda. Misalnya, Tong Xiar dan Kang Long sama-sama mengendalikan kekuatan Pinwang, tetapi kekuatan Tong Xiar lebih kuat daripada Kang Long. Ini juga terjadi pada Deng Yu. Dia tidak kalah kuat dari Tong Xiar atau bahkan lebih kuat. Selain itu, keterampilan sihirnya yang tidak lengkap telah dikembangkan ke tingkat kedua, dan ke puncak kedua, kesadaran bertarungnya juga sangat kuat. Secara umum, dia jauh lebih kuat dari tulang harimau. Pantas saja dia bisa menjadi penguasa pertama kota ini. Hebat, bagus, datang lagi, datang lagi. Dengan puluhan gerakan dalam perang, rasa perang Deng Yu menjadi semakin intens. Dengan tangannya melambai, cahaya pedang melonjak. 36 pedang terus-menerus bergegas menuju Lu Ming. Dengan setiap pukulan, kekuatannya luar biasa dan tidak dapat diprediksi, dan tidak mungkin dipertahankan. Sepertinya kita masih perlu menyebutkan kekuatan dominasi lagi. Lu Ming tersenyum. Sebelumnya, ketika dia bertarung melawan orang-orang, kekuatan dominasinya tidak sepenuhnya pecah, tetapi hanya kekuatan yang setara dengan kekuatan suci biasa. Pada saat ini, dia akan mendominasi kekuatan ledakan yang setara dengan kekuatan raja. Tiba-tiba, kekuatan bertarungnya meningkat, dan tombaknya melonjak, yang membuka cahaya pedang Deng Yu dalam satu gerakan. Ini sudah berakhir. Lu Ming bergumam. Tombak itu terkejut dan berubah menjadi tombak seperti kilat. Itu seperti peri yang terbang dari langit, memecahkan kehampaan. Wah!
Ditombak, 7 kekuatan meledak, dan semua cahaya pedang Deng Yu yang tersisa dikalahkan. Saat berikutnya, tombak itu menembus dada Deng Yu. Sosok Deng Yu kaku di udara. Sengit, perang ini, aku kehilangan hati karena yakin. Deng Yu tersenyum, lalu tubuhnya menyentuh suara, menjadi energi menghilang. Bab 2637 Lu Mingzhan Deng Yu, Lu Mingsheng. Deng Yu, integral yang luar biasa. Setelah membunuh Deng Yu, poin Lu Ming melonjak, memberi peringkat, dan meningkatkan satu bagian. Awalnya, peringkat Lu Ming adalah 39 di 20 distrik. Setelah membunuh Deng Yu, peringkatnya tiba-tiba naik menjadi 17 di 20 distrik. Lagi pula, ada lebih dari 50.000 orang di 20 distrik, dan ada 18 kota raksasa. Beberapa orang bertengkar hampir sepanjang waktu. Itu normal bahwa skornya lebih tinggi darinya. Teror, mengerikan. Deng Yu bukan lawannya. Ya Tuhan, kekuatan bertarung pria ini benar-benar luar biasa. Aku tidak menyangka sosok seperti itu dihasilkan dalam kerusuhan Xinghe. Aku pikir dengan kekuatannya, diperkirakan dia dapat memengaruhi 100 besar dari total peringkat. Sangat mungkin penilaian putaran kedua akan membuatnya berhadapan dengan lawan lain. Di sekeliling, mereka yang menonton secara rahasia terkejut tak terkira dan tidak bisa tenang. Deng Yu diakui sebagai orang kuat pertama di kota ini, namun pada akhirnya ia dibunuh oleh Lu Ming. Saat ini, di kota semua jiwa, orang-orang yang melakukan kerusuhan di Sungai Bintang sudah dalam keadaan ribut. Lu Ming, peringkatnya naik lagi, dan dia naik lagi. Luar biasa bisa melaju ke posisi ke-17 di distrik ke-20. Bagus, bagus. Tidak, kali ini, tentara Zentian tidak bisa melakukannya. Banyak orang mendesah. Putaran pertama penilaian akan berakhir dalam waktu kurang dari 1 hari. Kali ini, tentara surga, dengan 5 orang di setiap wilayah, berada di peringkat 100 teratas. Xian Yanxing dan Xian Yanjun berada di peringkat 7080 di wilayahnya masing-masing. Apakah mereka menyembunyikan kekuatan mereka? Fazu berbisik. Dia tahu bahwa Xian Yanxing dan Xian Yanjun dikaruniai keberadaan kekuatan ilahi. Begitu mereka dapat menembus alam roh bela diri, mereka akan mengendalikan produk suci dan kekuatan ilahi. Pemahaman mereka tidak akan pernah rendah. Namun, menurut situasi normal, peringkat mereka tidak akan terlalu rendah. Maka hanya ada satu kemungkinan. Mereka menyembunyikan kekuatan mereka. Melihat mereka hampir bisa dipromosikan, mereka tidak akan melanjutkan untuk memulai. Tapi peringkat Tong Xier dan lebih tinggi. Tong Xier, di daerahnya, menempati urutan ke-53. Dan, peringkat 36. Bersama Lu Ming dan Zheng Tianjun, 5 orang berhasil menembus 100 besar di wilayahnya masing-masing. Bahkan kepala pavilion Yun Feng harus iri dengan pencapaian seperti itu. Perlu kamu ketahui bahwa hanya ada 3 orang yang berhasil masuk 100 besar di wilayahnya masing-masing. Kang Ji dan Situ Haonan cemburu dan menjadi gila. Bagaimana itu bisa terjadi? Tuhan tidak adil. Mereka meraung di hati mereka. Namun sebelumnya, beberapa orang mengatakan bahwa Lu Ming bergantung pada keberuntungan, dan dia akan dibunuh nanti. Bagaimana dengan sekarang? Dengan suara sinis, Flaming menatap Situ Haonan dan Kang Ji. Pada saat yang sama, beberapa panik. Ada begitu banyak Tian Jiao di pasukan surgawi, terutama Lu Ming, yang bergegas ke posisi ke-17 di distrik ke-20. Jika semua talenta ini telah bergabung dengan sekte ke-13 sekte Qintian, lalu di mana Yuan Luodian dan Xiao Yaozong bisa tinggal? Satu-satunya kepuasan mereka adalah peringkat Situ Feng tidak rendah, di wilayahnya, peringkat 26. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu sekarang. Lihat kinerja putaran kedua, tapi siapa yang bisa bergabung dengan 3 kekuatan hegemonik? Situ Haonan menggertakkan giginya. Waktu, masih kurang dari 1 hari sebelum akhir putaran penilaian ini. Di hari terakhir ini, pembunuhan di 20 wilayah semakin menggila. Karena begitu kamu masuk 100 teratas di setiap wilayah, kamu hampir pasti dapat bergabung dengan 13 sekolah Qin dan Tian. Namun, begitu tersingkir, belum tentu, tidak bisa membantu pilihannya sendiri. Selain itu, bahkan jika kamu tidak masuk 100 teratas, semakin tinggi skornya, semakin tinggi kemungkinan dipilih oleh 13 sekolah Qin Tian. Jadi, semua orang gila. Pembunuhan gila, pertarungan gila. Peringkatku 103, jika aku membunuhnya, aku akan masuk 100 besar. Di area ketiga, seorang tauren muda membunuh lawannya dengan gila-gilaan. Jangan melawan. Tidak ada waktu. Jika kamu membiarkan aku membunuhmu, aku akan bisa masuk ke 100 besar. Di area ke-6, seorang pemuda mengejar pemuda lain, tetapi pihak lain melarikan diri, membuat pemuda itu mengaum dengan liar. Hampir. Dia hanya sedikit kekurangan, tetapi bagaimana mungkin pihak lain dengan jujur membiarkannya membunuhnya?
Untuk sesaat, dia tidak bisa mengejar satu sama lain, dan dia sangat cemas. Gila. Semua orang bermata merah, pertarungan gila. Ini tentang masa depan mereka dan nasib mereka sepanjang hidup mereka. Aneh bahwa mereka tidak gila. 20 daerah, satu kota demi satu, ada pembunuhan gila. Namun, beberapa orang, tetapi tidak ada yang berani memprovokasi, sekali melihat, segera menghadapi perubahan gila, melarikan diri. Seperti Ginseng, Huya, Yangchong, Ling Huye, Del. Mereka adalah raja dari daerahnya masing-masing, menduduki peringkat pertama. Area 20 adalah tempat Lu Ming dan Deng Yu bertarung. Lu Ming tidak pergi. Sebaliknya, dia duduk bersila untuk memahami keterampilan sihir yang tidak lengkap dan menunggu waktu yang akan datang. Namun, tidak ada yang berani memprovokasi Lu Ming, bahkan jika dia terlalu dekat dengan Lu Ming. Meskipun, semua orang tahu, integral tubuh Lu Ming, pasti banyak yang luar biasa, tapi, siapa yang berani membuat idenya? Kecuali kamu tidak ingin mati. Waktu, begitu cepat berlalu. Ketika periode 3 bulan tiba, tubuhnya, seolah ditarik oleh suatu kekuatan, berubah menjadi cahaya pelangi dan menghilang di sini. Saat berikutnya, Lu Ming menemukan bahwa kehendak spiritualnya, kembali ke tubuh, mereka masih berada di sebuah kamar di penginapan. Pada saat yang sama, Xian Yanxing, Xian Yanjun, Tong Xier, dan semuanya terbangun. Di atasnya, simbol batu giok bersinar. Di atasnya, ada tulisan tangan di atasnya. Kamu dapat dengan jelas melihat skor dan peringkat setiap orang. Sekilas memperjelas sekilas. Xiao Qing dan Xian Yanjun. Lu Ming sedikit terkejut, dan peringkat Xian Yanxing dan Xian Yanjun lebih rendah. Mungkin, mereka menyembunyikan kekuatan mereka. Lu Ming berpikir. Saat ini, peringkat dari 20 layar besar tersebut telah ditentukan sepenuhnya. Kali ini, ada 15 perusuh di Xinghe yang masuk dalam 100 besar di wilayahnya masing-masing. Tianjun telah menjadi pemenang terbesar, dengan 5 orang. Bahkan pavilion Yunfeng, hanya ada 3 orang. Sedangkan untuk Situ Feng, Situ Xiao, Kang Long dan lainnya, hanya Situ Feng yang masuk 100 besar. Cepat, 5.000 teratas di wilayahnya masing-masing harus dicatat. 10.000 teratas di setiap wilayah dapat dicatat. Ini adalah Tianjiao yang dikumpulkan oleh seluruh wilayah Qin Tianxing selama 1000 tahun terakhir. Saat ini, banyak orang mulai mencatat peringkat di layar. Orang-orang ini berasal dari beberapa kekuatan kecil di wilayah bintang dinasti Qin. Selain 13 sekte dinasti Qin, ada banyak kekuatan kecil di bidang bintang langit dinasti Qin. Kekuatan mereka jauh lebih sedikit daripada 13 sekte dinasti Qin, tetapi mereka masih jauh lebih kuat daripada pavilion Yunfeng. Kekuatan-kekuatan ini tahu bahwa mereka yang berada di urutan teratas pasti tidak akan bergabung dengan mereka. Oleh karena itu, mereka fokus pada mereka yang peringkatnya sedikit lebih rendah. Orang-orang ini, 13 sekte Qintian tidak dapat dijunjung tinggi, tetapi mereka bisa. Bab 2638. Ini seperti Taobao. Mereka yang peringkatnya lebih rendah mungkin tidak memiliki emas sama sekali. Dalam sejarah, ini telah terjadi. Beberapa orang, yang tidak dipilih oleh 13 sekolah dinasti Qin, malah bergabung dengan pasukan kecil. Tapi kemudian, ada orang-orang yang bangkit melawan langit dan menjadi penguasa tertinggi Qin Tianxing. Begitu, emas seperti itu ditemukan, kekuatan kecil akan mendapat untung besar. Banyak Tianjiao, yang tidak dipilih oleh 13 aliran Qin, akan bergabung dengan pasukan kecil ini. Kekuatan kecil ini adalah kekuatan kecil relatif terhadap 13 sekte Qin dan Tian. Dibandingkan dengan kekuatan pemberontakan melawan Xinghe, kekuatan ini tidak diragukan lagi adalah Big Mac. Ada beberapa kekuatan, tetapi ada dewa yang bertanggung jawab. Sesaat kemudian, 20 layar menghilang di langit. Sebaliknya, ada baris kata. Saat ini, Lu Ming dan jimat giok mereka, sebuah pesan. Ini memperkenalkan informasi dan aturan penilaian putaran kedua. Mereka melihatnya dengan hati-hati. Aturan penilaian putaran kedua juga dilakukan di ruang mimpi, dan, seperti putaran pertama, kultivasi semua orang ditekan dalam kondisi roh virtual. Di ruang mimpi, mereka hanya dapat menampilkan keterampilan sihir yang tidak lengkap yang telah mereka sadari. Terlebih lagi, babak kedua adalah pertarungan duel. 20 area, masing-masing dari 100 teratas, total 2.000 orang, berpasangan. Tetapi hanya jika mereka memiliki bulan libur. Dalam sebulan, mereka akan memasuki hutan prasasti tempat mereka mempelajari keterampilan sihir yang tidak lengkap terakhir kali, dan mereka akan memahami keterampilan sihir itu lagi. Kali ini, akan memakan waktu 2 tahun. 2 tahun kemudian, putaran kedua akan dimulai. Jelas, ini untuk membiarkan yang berbakat, cerdas, semakin memperlebar jarak. Singkatnya, 13 aliran Qin dan Tian tertarik pada pemahaman dan bakat mereka.
Dalam proses arena tantangan, yang kuat akan datang ke 13 sekolah Qin dan Tian. Jika puas dengan pertarungan, mereka bahkan akan berinisiatif untuk mengundang mereka. Berbeda dari babak pertama, selama 2 tahun pemahaman mereka tentang keterampilan sihir yang tidak lengkap, mereka dapat mundur kapan saja, atau masuk kapan saja, dan memiliki banyak kebebasan. Masih ada waktu 1 bulan untuk diperbaiki. Ayo jalan-jalan dan jalan-jalan. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Secara alami, semua orang setuju. Mereka berjalan keluar dari penginapan dan berjalan-jalan di jalan. Pada saat yang sama, ini adalah bintang Wanling, planet komersial terbesar di wilayah Qintianxing. Lu Ming memiliki beberapa tujuan. Pada awalnya, dia mendapatkan beberapa pil ajaib di Gua Dewa Bintang Beishang. Dia ingin menemukan beberapa buku kuno tentang Sendan dan mengidentifikasinya. Selain itu, dia memiliki banyak artefak di tangannya. Dia berencana untuk menjual beberapa artefak, dan kemudian membeli sekumpulan fragmen artefak untuk dimakan bola. Dengan peningkatan level bola, persyaratannya untuk fragmen artefak semakin tinggi. Efek fragmen artefak level rendah padanya semakin kecil dan semakin kecil. Kamu perlu membeli beberapa fragmen artefak tingkat tinggi. Selain itu, Lu Ming juga ingin melihat apakah dia dapat menemukan seni rahasia untuk menutupi kekuatan dominasi dan mempersulit orang lain untuk mengenalinya. Kamu pergi berbelanja dulu. Ada hal lain yang harus aku lakukan. Pergi dulu. Setelah berkeliaran sebentar, si Enyanjun membuka mulutnya, mengatakannya, dan langsung pergi dari jalan lain. Lu Ming beberapa orang, juga tidak banyak berpikir, si Enyanjun awalnya seluruh Tuhan itu misterius. Mereka terus mengembara, dan segera sampai di daerah yang sibuk. Daerah ini penuh dengan pertokoan. Ini adalah bintang komersial terbesar di wilayah Qintianxing. Ada semua jenis karavan dari Sungai Bintang yang berbeda di wilayah Qintianxing. Orang-orang terpesona oleh beberapa harta, yang membuat mereka iri. Namun, harganya luar biasa. Jangan menyebut mereka, bahkan beberapa dewa dan dewa sejati tidak mampu membelinya. Setelah berkeliaran sebentar, mereka sampai di toko artefak. Ming menjual beberapa artefak tingkat rendah level 7 dan level 8, lalu menukarnya dengan beberapa artefak dengan level yang sama. Kemudian, mereka pergi ke beberapa toko yang menjual sihir dan seni rahasia. Ada begitu banyak keterampilan sihir dan beberapa seni rahasia. Lu Ming juga terkejut. Mata Tong Xier semakin bersinar. Tapi si Enyanxing dan terlihat tenang. Sekilas, kamu bisa melihat setidaknya ratusan trik sulap. Kelas kecepatan, kelas pertahanan. Namun, harganya tinggi, tetapi biarkan mereka mengambil nafas yang sejuk. Selain itu, bahkan ada rahasia. Seni rahasia berbeda dari keterampilan sihir. Misteri, seringkali lebih jarang, digunakan untuk membantu. Beberapa dapat membantu serangan, kecepatan, alkimia, pemurnian senjata, Lu Ming melihat segala macam hal. Di sini, tentu saja, tidak mungkin ada salinan asli. Ini semua tentang perkenalan. Hanya jika kamu menyukainya dan ingin membelinya, toko akan mengeluarkan salinan aslinya. Sungguh keterampilan rahasia yang luar biasa. Lu Ming menemukan bahwa beberapa seni rahasia dapat sangat meningkatkan kekuatan tempur dalam waktu singkat, seperti formula karakter perang. Namun, tidak seperti formula kata perang tidak memiliki gejala sisa, dan seni rahasia ini seringkali memiliki gejala sisa. Beberapa dapat membiarkan kecepatan melonjak, beberapa membutuhkan metode kultivasi khusus, dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Tapi harga seringkali sangat tinggi. Dengan status Lu Ming saat ini, mereka jauh dari terjangkau. Transfigurasi. Tiba-tiba, Lu Ming melihat semacam seni rahasia, matanya menjadi cerah. Kekuatan sihir, napas, warna, dan level dapat diubah. Pengenalannya sangat sederhana, tetapi hanya cocok untuk Lu Ming. Namun, harganya, tetapi untuk 100.000 senjing, biarkan Lu Ming mengerutkan kening. Siwan senjing, dibandingkan dengan seni rahasia lainnya, sangat rendah, tetapi jumlahnya tidak sedikit. Tamu aku, apakah kamu memerlukan keterampilan rahasia ini? Seorang asisten toko bertanya pada Lu Ming. Apakah lebih murah? Lu Ming Dao. Lebih murah. Aku tidak bisa melakukannya. Aku perlu bertanya kepada penjaga toko. Tunggu sebentar. Aku akan meminta petunjuk kepada penjaga toko. Asisten toko dengan sopan mengucapkan sepatah kata, lalu bergegas pergi. Untuk sementara, kuil itu datang dengan seorang pria parubaya. Tamuku, kamu membutuhkan keterampilan ramalan ini. Jika kamu menjualnya kepadamu, kamu bisa mendapatkan teman. Penjaga toko berkata sambil tersenyum. 80.000 kristal terlalu mahal, 50.000 kristal, aku akan membelinya. Lu Ming Dao. 50.000, tamuku, aku khawatir itu tidak bisa dilakukan. Terlalu murah. Penjaga toko menggelengkan kepalanya.
Penjaga toko, kamu juga harus memahami bahwa teknik ramalan ini memiliki efek yang kecil. Bagi kebanyakan orang, itu tidak berpengaruh sama sekali. Tidak peduli berapa lama kamu tinggal di sini, aku khawatir tidak ada yang akan membeli 50.000 senjing. Cukup. Lu Ming menggelengkan kepalanya sesuka hati, ekspresi acuh tak acuh. Memang, teknik ramalan ini sama sekali berbeda dengan teknik sensi yang didapat Lu Ming pada tahun-tahun itu. Sensi Shu dapat mengubah nafas orang, seolah-olah mereka telah mengubah seseorang. Namun, kultivasi Lu Ming terlalu tinggi, dan sensi tidak lagi berguna. Ramalan hanya bisa mengubah nafas, level, warna, dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan orang biasa untuk mengubah tingkat kekuatan ilahi mereka? Bab 2639. Keahlian mengubah keilahian hanya bisa menyamarkan kekuatan suci tingkat tinggi sebagai kekuatan suci tingkat rendah, dan tentunya tidak bisa menyamarkan kekuatan suci tingkat rendah sebagai kekuatan suci tingkat tinggi. Mengapa orang yang mengontrol kekuatan produktif menyamarkannya sebagai kekuatan biasa? Orang biasa berharap mereka memiliki tingkat kekuatan ilahi yang lebih tinggi. Hanya sejumlah kecil orang yang mengendalikan kekuatan dewa, atau kekuatan dewa, yang akan menyamarkan kekuatan dewa mereka sebagai kekuatan dewa tingkat rendah agar tidak mengganggu. Namun, jumlah orang seperti itu terlalu sedikit. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Lu Ming, seni ajaib mengubah dewa setara dengan iga ayam, dan tidak ada yang akan membelinya. Wajah manajer juga berubah. Dia tahu bahwa Lu Ming benar. 50.000 kristal, jika lebih, aku tidak mau, aku hanya ingin tahu. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan hendak berbalik dan pergi. Tunggu sebentar, tamuku. 50.000 sama dengan 50.000. Aku akan menjualnya padamu. Penjaga toko dengan cepat menghentikan Lu Ming. Lu Ming tersenyum, mengeluarkan 50.000 kristal dan memberikannya kepada penjaga toko. Kemudian penjaga toko masuk jauh ke dalam toko dan kembali lagi nanti dan mengeluarkan kartu giok untuk Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan menghapus pengetahuan spiritualnya. Ini adalah seni rahasia, mengubah semangat. Selesai. Lu Ming senang. Setelah menyimpannya, mereka keluar dari toko. Selanjutnya, mereka berbalik untuk sementara waktu. Xian Yanxing, Tong Xiar dan masing-masing membeli beberapa barang yang mereka butuhkan. Lu Ming juga membeli beberapa buku tentang Sendan dan kembali ke penginapan. Setelah kembali ke penginapan, Lu Ming mengeluarkan buku memperkenalkan Sendan dan memperhatikannya dengan cermat. Xian Yanjun, berjalan sendirian, segera sampai di sebuah gedung tinggi. Sekilas pengalaman, kamu akan tahu bahwa ini adalah tanah yang terkenal dari semua jiwa untuk menggali informasi. Ini adalah hasil dari kekuatan yang mengerikan. Kekuatannya tersebar di sebagian besar alam semesta yang luas, dan banyak berita dapat dibeli di sini. Xian Yanjun masuk dan langsung disambut. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu, gadis? Tanya seorang wanita muda. Aku ingin informasi. Kata Xian Yanjun. Maaf, apakah ini berita dari domain bintang Kintian atau dari wilayah bintang lain? Tanya wanita muda itu. Domain bintang lainnya. Xian Yanjun. Bintang lain, tolong ikuti aku. Wanita muda itu menyambut Xian Yanjun ke sebuah ruangan. Setengah jam kemudian, Xian Yanxing mengerutkan kening dan meninggalkan gedung. Segudang bintang melonjak. Beberapa pasukan kecil telah mulai bertemu dengan Tian Jiao, yang peringkatnya tidak terlalu tinggi, berharap untuk menarik pihak lain di masa lalu. Di penginapan. Sialan, sial, para prajurit dari pasukan surga semuanya berada di 100 besar. Sialan. Kang Long meraung, matanya penuh kecemburuan. Di pinggir, senyum situ hampir sama. Kali ini, 5 anggota tentara surga masuk 100 besar di wilayahnya masing-masing, yang jauh di luar ekspektasi mereka. Namun, Kang Long dan Situ Xiao tidak masuk 100 besar di wilayahnya masing-masing. Sekarang, jika kamu ingin bergabung dengan 13 sekte Qin dan Tian, kamu harus mengandalkan keberuntungan. Jangan khawatir, selama aku bergabung dengan sekte tertentu, aku akan merekomendasikan kamu untuk masuk bersama. Situ Feng berbicara dengan lemah. Terima kasih banyak, saudara. Senyum Situ dipenuhi dengan sukacita. Terima kasih banyak, saudara Situ. KANGLONG juga berulang kali berterima kasih. Kali ini untungnya ada Situ Feng yang tidak hanya masuk 100 besar daerahnya, tapi juga peringkatnya tidak rendah. Memasuki 13 sekte Kintian adalah hal yang pasti. Fenger, di babak kedua, kamu harus tampil dengan baik. Semakin baik kamu tampil, kamu akan dihargai oleh 13 sekolah Kintian. Setelah bergabung, perawatannya akan lebih baik. Situ Haonan memperingatkan. Aku tahu. Situ Feng mengangguk, matanya menunjukkan rasa perang yang kuat. Kali ini, dia ingin membuat percikan besar dan keluar dari sungai bintang yang bergolak. Domain Kintian Sing, bahkan alam semesta, adalah panggungnya. Di utara kota roh, di gunung besar.
Disinilah orang-orang harimau berkumpul. Saat ini, raungan datang dari gunung. Rambut harimau, dan kamu, tulang harimau, dengan bakatmu, kamu tidak masuk 100 besar area 20. Apa yang terjadi? Mata gigi macan seperti tersengat listrik, disapu ke rambut macan, tulang macan dan sebagainya. Rambut harimau, tulang harimau, biasanya ternak memaksa membujuk, tetapi di depan gigi harimau, itu seperti tikus, melihat kucing itu, tersapu oleh mata gigi harimau, bersemangat melawan menggigil. Itu semua bocah itu, sampah dari kerusuhan Star River, rambut harimau itu menggertakkan giginya dan menceritakan kisah Luming lagi. Riot Star River. Aku tidak menyangka bahwa orang jenius seperti itu dapat ditemukan di Star River yang rusuh. Namun, siapapun yang membunuh manusia harimau akan dihukum. Jangan khawatir, jangan biarkan aku bertemu dengannya di babak kedua, jika tidak, aku akan membiarkannya mati total. Saluran dingin gigi harimau Yin. Jika tidak ditetapkan selama periode penilaian bahwa dia tidak dapat melakukan apapun kepada orang lain yang berpartisipasi dalam penilaian, dia akan mengerahkan pasukannya untuk menemukan Luming dan membunuhnya. Dalam sekejap waktu, 3 hari berlalu. Luming telah selesai membaca beberapa buku tentang Sendan, dan secara kasar memeriksa Sendan yang dia dapatkan dari Gua Tianshan. Tingkat pil di Gua Dewa tidak tinggi. Kalau tidak, Tuhan tidak akan tinggal di sana. Ada pil penyembuhan, pil detoksifikasi, dan pil kultivasi yang memperkuat. Di antara mereka, Luming paling tertarik pada 2 jenis pil. Satu jenis, pil penenang. 1. Zhuang Sendan. Ning Sendan dapat mempercepat kesatuan 10.000 yuan, membuat keadaan virtual, dan memasuki keadaan setengah dewa lebih cepat. Inilah yang dibutuhkan Luming sekarang. Ada juga satu jenis, Zhuang Sendan, yang sangat membantu kondisi roh kosong. Setelah mengambilnya, itu dapat memurnikan dan meningkatkan kekuatan ilahi, menerobos alam dan sangat mempercepat kecepatan kultivasi. Di antaranya, ada 2 botol pil Ningshen, total 18. Zhuang Sendan, 6 botol penuh, 54. Luming memberi Xian Yanxing, Xian Yanjun, Tong Xier dan sebotol Zhuang Sendan. Dengan cara ini, mereka dapat mempercepat kultivasi mereka. Dia meninggalkan 2 botol sendirian. Bang bang bang. Di satu sisi, bola itu memegang sepotong sihir, dan sangat menyenangkan untuk dimakan. Sambil tersenyum, Luming mengeluarkan beberapa pecahan artefak dan melemparkannya ke bola. Dia mengeluarkan pil penenang, menelannya dan mulai berlatih. Jangka waktu 1 bulan sudah dekat. Pada hari ini, kartu giok bersinar lagi, membawa mereka ke alam mimpi. Ini masih hutan tablet batu terakhir kali. Ada berbagai macam keterampilan sihir yang tidak lengkap di dalamnya. Kali ini, mereka punya waktu 2 tahun untuk memahami. Mengaum, mengaum. Di sisi lain dari hutan loh batu, ada binatang yang mengaum. Kali ini, sedikit berbeda dari sebelumnya. Kali ini, ruang impian, membuka sejumlah tempat pelatihan, diisi dengan hewan liar yang tak terhitung jumlahnya, orang bisa masuk pengalaman. Dengan cara ini, sangat membantu untuk memahami dan melatih keterampilan sihir yang tidak lengkap. Bab 2640. Kerumunan, alih-alih bertindak segera, saling memandang. Sebanyak 2.000 orang, 2 tahun kemudian, mungkin menjadi pesaing. Luming tiba-tiba merasakan nafas yang kuat, menekan ke arahnya. Begitu dia memalingkan matanya, dia melihat beberapa sosok melangkah menuju Luming. Orang harimau. Sekilas Luming dapat melihat bahwa orang-orang ini semuanya adalah manusia harimau. Seorang pemuda yang dikepalai olehnya sangat tinggi dan agung. Dia sedikit lebih tinggi dari tulang harimau pada awalnya. Ada semacam tuan di tubuhnya. Apakah kamu Luming? Beberapa pemuda macan berhenti di depan Luming. Pria muda di kepala itu acuh tak acuh. Tidak buruk. Luming menanggapi. Bagus sekali, di area 20, kamu membunuh banyak ahli harimau teran. Di babak kedua, kamu sebaiknya tidak bertemu denganku. Jika tidak, aku akan membiarkanmu mati dengan sangat menyedihkan. Jalan ganas pemuda harimau pertama, matanya meledak dengan pembunuhan berulang kali. Bocah Star River yang rusuh ini telah menyinggung orang-orang harimau. Dia tamat. Aku khawatir babak kedua tidak akan mudah baginya jika dia menjadi sasaran gigi harimau. Di pinggir, beberapa orang berbisik. Gigi harimau, kamu benar-benar semakin tidak menguntungkan, benar-benar menatap orang sungai bintang yang mengamuk, lawanmu adalah aku. Pada saat ini, suara kasar terdengar, sosok yang lebih kuat dari gigi harimau pemuda itu, melangkah keluar, nafas yang kuat, tekanan pada gigi harimau. Orang suci emas, orang suci emas. Beberapa orang mengakui bahwa pemuda ini setenar gigi harimau, dan juga seorang penguasa barang suci yang sangat arogan. Ginseng, kamu dan aku, akan ada perang, kali ini, tempat pertama akan menjadi milikku. Gigi harimau mencibir. Konyol,
Kamu ingin memenangkan hadiah pertama. Yang pertama adalah milikku. Ginseng bersaing satu sama lain, nafas mereka bertabrakan, dan kekuatan supernatural mereka menyebar, yang membuat mereka merasa tidak enak. Kalian berdua benar-benar narsis. Jika kamu ingin memenangkan tempat pertama, kamu pantas mendapatkannya. Pada saat ini, seorang pemuda melangkah keluar, dan Ginseng, dua orang bergigi harimau, memasuki potensi tanduk. Yang Chong. Lainnya adalah kehadiran kekuatan ilahi yang mengatur barang-barang suci. Ginseng, gigi harimau, mata menunjukkan jejak warna yang bermartabat. Kali ini, ujiannya adalah bakat dan kecerdasan, serta pengalaman bertarung. Bukannya jika kamu memiliki kekuatan suci tingkat tinggi, kamu bisa mendapatkan hadiah pertama. Suara dingin dan pelan terdengar, dan seorang pria ular muda melangkah keluar dan bergabung dalam konfrontasi. Ya, jika kamu memiliki kekuatan suci tingkat tinggi, kamu mungkin tidak memiliki pencapaian yang tinggi di masa depan. Selama kamu memiliki keterampilan magis, banyak dari kamu akan datang dari belakang. Pemuda lain keluar. Menyentuh. Kemudian, nafas yang kuat keluar, dan ada lebih dari selusin Tianjiao muda yang bergabung dalam konfrontasi. Luar biasa. Mereka semua ada di daerahnya masing-masing, peringkat pertama. Seseorang berseru. Di babak pertama, anak-anak muda yang ikut konfrontasi ini adalah yang pertama di daerahnya masing-masing. Masing-masing penuh percaya diri, sombong dan sombong, tidak kalah dengan yang lain. Tak hanya orang-orang tersebut, mereka yang berada di peringkat kedua dan ketiga di daerahnya masing-masing juga penuh percaya diri. Di babak pertama, ini bukan poin pertama, ini lebih kuat. Terkadang, itu membutuhkan keberuntungan. Poin beberapa orang rendah, bukan berarti mereka tidak kuat. Orang-orang ini juga penuh dengan keinginan untuk melawan Ginseng dan Huya. Lu Ming tersenyum sesuka hati dan mundur beberapa langkah, terlalu malas untuk bersaing dengan orang-orang ini. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak sekarang. Kita akan mengetahuinya setelah 2 tahun. 2 tahun kemudian, mari kita berperang. Gigi harimau dingin, dan kemudian mata dingin menyapu pandangan Lu Ming, gerakan tubuh, dengan kebanggaan orang-orang harimau, bergegas ke hutan tablet batu. Kemudian, Ginseng dan yang lainnya bergegas ke hutan tablet batu dan menghilang. Sua. Kemudian, bentuk tubuh orang lain berkelap-kelip, bergegas menuju hutan loh batu. Kali ini, hanya ada 2.000 orang. Mereka terlihat sangat jarang sehingga mereka tidak memasuki hutan tablet batu dalam sekejap mata. Namun, orang yang berbeda memiliki pilihan yang berbeda. Beberapa orang bergegas ke hutan tablet batu untuk menemukan keterampilan sihir baru yang belum lengkap. Misalnya, kebanyakan orang akan memilih keterampilan sihir tipe kecepatan yang tidak lengkap, atau keterampilan sihir tipe pertahanan yang tidak lengkap. Jika dipadukan dengan serangan skill magic yang tidak lengkap, maka kekuatannya akan semakin kuat. Tapi dengan cara ini, pasti akan mengalihkan banyak energi dengan memahami beberapa keterampilan sihir yang tidak lengkap pada saat yang bersamaan. Beberapa orang, bagaimanapun, langsung menelusuri hutan tablet batu, bergegas ke sisi lain dari hutan tablet batu, memasuki tempat latihan, mencari hewan liar untuk bertarung dan berkonsentrasi untuk mengembangkan keterampilan sihir yang tidak lengkap. Selama keterampilan sihir yang tidak lengkap dikembangkan ke tingkat yang sangat tinggi, kekuatannya juga sangat luar biasa. Individu, ada pilihan pribadi. Lu Ming dan Xian Yanxing dipisahkan. Lu Ming mengembara di hutan tablet batu. Lu Ming juga berencana untuk memilih keterampilan sihir lain yang tidak lengkap. Pemahamannya cukup tinggi, pilih satu lagi, adalah cara raja. Segera setelah itu, Lu Ming memilih keterampilan sihir tipe kecepatan yang tidak lengkap. Keahlian sihir yang tidak lengkap ini memiliki nama. Peng Yishu. Pengalaman terbang ROC, berevolusi, sekali ditampilkan, seperti sayap ROC, kecepatan luar biasa. Demikian pula, keterampilan sihir yang tidak lengkap ini dibagi menjadi 7 level. Lu Ming memahaminya dengan hati-hati. Lebih dari sebulan kemudian, Lu Mingcai memulai karirnya. Setelah perkenalan, Lu Ming tidak melanjutkan latihan di sini. Dia melewati hutan tablet batu dan datang ke sisi lain. Dia ingin memasuki tempat latihan, mencari binatang buas untuk bertarung, sehingga kecepatan latihannya menjadi yang tercepat. Di sisi lain dari hutan prasasti batu, terdapat 72 gua besar yang mengarah ke berbagai tempat pelatihan. Lubang ini tidak ditemukan terakhir kali mereka masuk ke sini. Mereka yang baru kali ini. Lu Ming masuk ke dalam gua sesuka hati dan melewati gua. Ada dataran tak terbatas di depannya. Mengaum. Di dataran, menderu seperti guntur, kamu bisa melihat seekor binatang buas besar berenang. Beberapa hewan liar telah berkelahi dengan beberapa anak muda. Peng Yishu. Hati Lu Ming tergerak, kekuatan tuannya untuk menjalankan Peng Yishu, di belakangnya, sepertinya ada sepasang sayap tak terlihat, biarkan kecepatannya melonjak, menuju dataran. Mengaum. Segera,
seekor binatang buas seperti singa, dengan energi setinggi 10 meter, datang untuk membunuh Luming. Luming tidak melawan, tetapi menunjukkan keterampilan sayap Peng. Tubuhnya bergoyang, menghindari serangan binatang buas itu, melewati binatang buas itu dan masuk jauh ke dalam dataran. Di tengah jalan, ada binatang buas yang menyerang Luming. Luming menghindari Luming dengan teknik Peng Yi. Dengan cara ini, dia bisa meredam teknik Peng Yi. Luming tidak tahu berapa mil dia telah pergi. Dia tidak bisa melihat pemuda lain Tian Jiao di sini. Saat ini, Luming berhenti. Mengaum, mengaum. Tiba-tiba, beberapa hewan liar datang untuk membunuh Luming. Kekuatan hewan liar ini tidak terlalu kuat. Beberapa di antaranya setara dengan level roh virtual, beberapa di antaranya ganda dan 3. Tentu saja, akan ada 4 tingkat keadaan roh virtual, atau lebih dari 4 tingkat keadaan roh virtual. Tentu jumlahnya lebih sedikit. Di telapak tangan Luming, tombak panjang mengembun. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik sayap Peng untuk membunuh beberapa hewan liar. Tombak dalam ayunan penuh dan menderu seperti guntur. Latihan pertapaan telah dimulai. Jika ada hewan liar sebagai latihan, kecepatan peningkatan keterampilan sihir yang tidak lengkap akan jauh lebih cepat. Terima kasih sudah subscribe Penatua.